Allahumma ya rabbana hsyurna yaumal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwaihi urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para ibunda-ibunda kami, saudara-saudari, adik-adik yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah di dalam dirinya, mulia di keluarganya, mulia di masyarakat, mulia di dunia, dan mulia di akhirat nanti. Dan memang wanita selalu dimuliakan. Wanita dimuliakan. Di dalam agama kita Islam, wanita sangat dimuliakan. Mulai dari terlahir hingga menuju pernikahan sampai tua. Wanita Islam terlahir, ia akan berbangga di saat sambung dengan orang tua yang benar, dirawat oleh seorang bapak yang selalu memberikan nafkah untuk anak perempuannya, untuk putrinya, lalu dibimbing hingga dewasa. Kewajiban bagi seorang bapak, saudara, untuk menjaga adiknya, untuk menjaga putrinya, hingga di saat dinikahkan pun ternyata seorang wanita mulia di dalam rumah tangga. Seorang suami wajib memberikan nafkah dan menjaga dan memuliakannya. Hingga di saat menjadi seorang ibu, wanita dimuliakan. Ada seorang sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, ayun nasi ahaqqu bi husni suhbati?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang lebih berhak untuk aku perlakukan baik? Siapakah orang yang sangat berhak untuk aku berbuat baik kepadanya, ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, ummuk, ibundamu. Dijawab lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian ummuk. Kemudian siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi Rasulullah? Ibumu. 3 kali. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Baru abuk, ayahandamu. Himbauan untuk memuliakan seorang ibu 3 kali. Sampai dikokon oleh Rasulullah SAW, al-jannatu tahta akdamil ummahat. Surga adalah bawah di bawah telapak kaki seorang ibunda. Dan sejarah membuktikan dari masa ke masa, orang-orang besar adalah didikan seorang ibu, biarpun tidak tampak, tapi beliau di balik layar. Orang besar, kalau kita kenal bahasanya seorang imam besar namanya Imam Syafi'i, Imam Rabi'atul Ra'i, banyak imam-imam besar, adalah di balik itu semua adalah wanita. Bahkan seorang juru dakwah yang berhasil pun adalah di belakang itu adalah wanita. Sehingga pesan guru-guru mulia, wahai anak-anakku, kalau engkau menikah dengan seorang wanita, jika ia tidak bisa menjadi pendukung, penyokong dakwahmu, minimal dia tidak mengganggu dakwahmu, maka engkau akan berhasil. Jadi wanita, kalau tidak menjadi penyokong dakwahmu, pendukung dakwahmu, paling tidak dia tidak mengganggu dakwahmu, maka itu sudah berhasil. Jadi wanita sangat penting di dalam sebuah kehidupan. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu asal tahu adalah seorang pendidik yang jaya hebat. Ternyata beliau adalah didikan seorang ibunda. Ibunda Imam Syafi'i radhiyallahu anhu adalah seorang janda yang ditinggal suaminya, fakir. Akan tapi beliau berusaha untuk bisa mendidik putranya menjadi orang hebat. Disekolahkanlah Imam Syafi'i di Makkah. Setelah selesai di Makkah, ilmunya ulama Makkah diambil semua oleh Imam Asy-Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i itu terkenal berfatwa sangat muda umurnya. Jadi Imam Syafi'i itu di Makkah itu mengajar. Di bulan Ramadan beliau lapar minta kurma dan makan di siang hari. Karena beliau mengajar dalam keadaan beliau belum balik, belum wajib puasa. Saking hebatnya seorang anak, didikan seorang ibu. Akhirnya guru yang ada di Makkah menghimbau, kirim Syafi'i ke Madinah. Dikirimlah oleh ibundanya ke Madinah. Dalam waktu singkat, guru-guru di Madinah mengatakan, sudah selesai Imam Syafi'i belajar di sini. Syafi'i sudah cukup belajar di sini. Minta izin kepada ibundanya untuk dikirim ke Irak. Akhirnya ibunda Imam Syafi'i mengizinkan Imam Syafi'i untuk pergi ke Irak. Setelah di Irak, dalam waktu singkat, Imam Syafi'i mengambil ilmu besar, ilmu yang banyak dari ulama Irak, hingga melampaui mereka sampai menjadi imam besar di Irak. Ilmunya Imam Syafi'i tersebar di mana-mana.
Dan waktu Imam Syafi'i belajar mau berangkat, apa kata ibunda Imam Syafi'i? Lihat ibu yang hebat. Wahai Syafi'i, pergilah engkau ke Irak, belajarlah sampai tuntas untuk mencari ridha Allah, sampai ketemu nanti di surga Allah. Sampai ketemu nanti di surga. Jadi seolah-olah sudah diputus harapan untuk tidak ketemu lagi di dunia. Ketemu nanti di surga, wahai Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i belajar di Irak, mendapatkan ilmu yang banyak sampai menjadi imam. Suatu ketika, ibunda Imam Syafi'i lagi tawaf di Masjidil Haram di bulan haji. Ada rombongan ulama-ulama dari Irak. Akhirnya ada halaqah besar. Halaqah syekh alim besar dari Irak. Cuman syekh ini setiap kali menerangkan tentang hadis, tentang Al-Quran, tafsir, selalu tidak lupa berkata Muhammad bin Idris Syafi'i, berkata Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Ibundanya yang dengar ini bingung. Lalu bertanya, ya syekh, siapa Muhammad bin Idris Syafi'i yang kau maksud itu? Dijawab oleh syekh tersebut, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah seorang anak muda, seorang pemuda yang dia adalah guruku. Muhammad bin Idris Syafi'i, dari mana dia? Muhammad bin Idris Syafi'i adalah guruku yang sekarang ada di Irak, aslinya dari kota Mekah ini. Ibunya menangis dan berkata, wahai ya syekh, itu adalah putraku. Putranya ibu? Iya. Kalau begitu, kalau engkau pulang wahai syekh, salam kepada Muhammad bin Idris Syafi'i. Kalau datang, suruh ziarah ke ibundanya, aku menunggu di Mekah. Berita itu nyampe kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rupanya selama ini rindu pulang untuk ketemu ibundanya, cuman tidak pernah berani karena tidak ada perintah dari ibundanya. Apalagi ibunya sudah ngomong nanti ketemu di surga. Bergegaslah Imam Syafi'i kembali, karena beliau adalah ulama besar. Orang yang ada di Irak memberikan hadiah kepada Imam Syafi'i. Zaman dulu tak ada kereta, tak ada mobil, tak ada taksi. Yang ada adalah onta dan barang-barang dagangan. Akhirnya orang-orang ada yang memberikan 1 onta, 2 onta, 3 onta, saking senangnya dengan Imam Syafi'i, sampai waktu itu Imam Syafi'i mempunyai ratusan onta, dan di atas pundak onta ada kain, ada kurma, ada gandum, segala macam. Pulanglah Imam Asy-Syafi'i, dibarengi dengan murid-murid beliau. Allah mencari akhirat, dapat dunia juga. Sesampainya di tapal batas perbatasan kota Mekah, Imam Syafi'i mengutus muridnya untuk ngetuk pintu rumah ibundanya. Disunnahkan kita itu kalau mau pulang hendaknya memberikan kabar berita kepada saudara atau kerabat yang ada di rumah agar mereka mempersiapkan, dan agar kita datang tidak melihat sesuatu yang kita tak suka. Kadang kita bikin kejutan ya, itu tidak sunnah. Sunnahnya kalau datang, abah saya mau pulang, nak saya mau datang nih, biar disiapkan makanan, biar sesuatu yang tidak pantas disingkirkan. Jadi kita masuk rumah dalam keadaan senang. Imam Syafi'i menyuruh muridnya. Akhirnya muridnya mengetuk pintu rumah ibunda Imam Syafi'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Kami murid-murid Imam Syafi'i. Syafi'i ada di mana? Imam Syafi'i sebentar lagi nyampe. Imam Syafi'i sekarang masih ada di tapal batas perbatasan kota Makkah. Kata ibundanya, Syafi'i bawa apa? Polos, jujur, dia seorang murid berkata, Imam Syafi'i membawa ratusan unta, dan di atas pundak unta ada bermacam-macam barang. Apa kata ibunda Imam Syafi'i? Ditutup pintu. Sampaikan kepada Syafi'i, tak usah balik. Aku menyuruh Syafi'i bukan mencari unta, mencari harta. Ditutup pintu, gemetaran, takut, bergegas lari, lapor kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i, ibumu marah. Marah kenapa? Kamu ngomong apa? Ibundamu bertanya. Imam Syafi'i bawa apa? Ya saya cerita apa adanya. Saya tak bohong. Saya cerita Imam Syafi'i bawa ratusan onta. Terus ibundamu marah dan berkata, Syafi'i tak usah pulang, suruh balik ke Irak. Akhirnya Imam Syafi'i detik itu juga berkata, infakkan, hibahkan, berikan semua yang kita bawa kepada orang fakir yang ada di kota Mekah. Allah, kota Mekah waktu itu menjadi seperti hari raya, sampai disebutkan ahli sejarah, seperti hari raya mendapatkan harta melimpah dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Tinggal disisakan beberapa unta, di atas pundak unta adalah kitab-kitabnya Imam Asy-Syafi'i.
Baru setelah itu Imam Syafi'i menyuruh kembali muridnya untuk datang kepada ibundanya. Diketoklah pintu ibundanya. Siapa? Kami muridnya Imam Syafi'i. Ada apa lagi? Menyampaikan kabar. Kabar apa? Semua kekayaannya sudah dibagikan kepada orang fakir yang ada di kota Mekah, dan yang dibawa Imam Syafi'i adalah hanya ilmu dan kitab yang ada di pundak onta. Dibuka pintu. Bilang Syafi'i, suruh cepat sampai ke sini. Allah. Ibu yang cerdas menginginkan anaknya keselamatan di akhirat. Sekarang banyak ibu yang hanya memikirkan keselamatan anaknya selamat di dunia. Dan wanita solehah seperti itu. Boleh anak kita berjaya di dunia, tapi jangan lupa anak kita harus berjaya di akhirat. Disebutkan surga tahta aqdamil ummahat. Surga anak-anakmu adalah di bawah telapak kakimu. Akan kau bawa kemana putrimu? Akan kau hantarkan kemana anakmu? Boleh menjadi seorang dokter, seorang engineer, menjadi apa saja boleh. Akan tapi orang yang khusyuk ahli sujud. Ini loh wanita solehah. Nah sekarang bagaimana? Kita harus punya cita-cita untuk anak-anak kita. Dunia memang, dunia kita hidup di dunia. Jangan berkata kita tidak butuh dunia. Kita butuh makan. Kita butuh mengikuti zaman. Akan tapi berikan bekal kepada anak kita keimanan. Kenal Allah, ahli sujud, takut yang haram, ngerti bakti kepada orang tua. Dan kuncinya adalah ternyata di ibunda. Kalau tadi dikisahkan bahwasanya banyak para bapak capek sibuk urusan kerja, tapi ibu punya peran hebat untuk anak-anaknya. Dan kami merasa yang didik kami adalah seorang ibunda. Dan banyak orang dididik seorang ibu, termasuk guru-guru kami berhasil selalu berkata, di balik keberhasilanku adalah istriku. Wanita solehah, wanita mulia, ahli surga semuanya ini. Amin. Baik, sekarang ayo kembali ke rumah masing-masing. Bagaimana fungsi Anda? Solehah atau belum solehah? Anda punya masalah, Anda punya urusan, Anda punya tanggung jawab. Ada suami di dalam rumahmu. Yang punya suami, ketahuilah bahwa wanita solehah adalah yang punya peran untuk menyejukkan sang suami. Litaskunu ilaiha. Kesejukan, keindahan. Bagaimana pengabdianmu kepada seorang suami? Nanti ada pendidikan khusus untuk para bapak-bapak. Bapak-bapak ada pendidik khusus nanti. Jadi kita suami yang benar itu kayak apa? Sekarang menjadilah seorang istri yang solehah. Keindahanmu, kebahagiaanmu di rumahmu. Ini yang harus nomor satukan. Kemesraan dengan pasangan adalah nomor satu. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau tadi dikatakan bukan sekedar solehah, akan tapi di dunia akhirat, awal akhir untuk suami. Tentunya kita harus berbekal dong. Bagaimana agar aku menjadi wanita yang benar-benar dunia akhirat? Berbekal menjadi wanita yang solehah. Sekarang kita mulai dari suami. Anda punya suami, tanggung jawab besar di hadapan Allah. Sudah dihalalkan dengan satu perjanjian. Suamimu adalah, ibadahmu adalah mengabdi kepada suami. Sampai suatu ketika ada seorang wanita bertanya, "Ya Rasulullah, alangkah enaknya menjadi seorang laki-laki. Ada jihad, perang di jalan Allah. Ada perang dan pahalanya adalah masuk surga, kemuliaan di surga dengan perang di jalan Allah. Tapi kami wanita kok tidak pernah diajak perang?" Jawab Nabi adalah indah. Jihadnya seorang wanita adalah di rumahnya sendiri. Pengabdianmu kepada suamimu adalah seperti jihad di jalan Allah. Kalau seandainya ada seorang wanita meninggal dalam keadaan mengabdi kepada suaminya, dia langsung selamat masuk surga Allah karena dia mati dalam keadaan jihad di jalan Allah. Sampai kami selalu himbau, kalau sudah sama suami itu ibadahnya dikurangi. Nah, suaminya datang sholat, Allahu Akbar. Habis sholat baca Quran 1 juz. Suaminya. Kalau sudah sama suami, pandangan mata kita ke suami, apa yang diinginkan sang suami? Sama suami pun begitu ada pendidikan. Nabi SAW satu contoh yang luar biasa indah dan dahsyat. Nabi itu bagaimana mendidik? Memberikan contoh, rumah itu adalah untuk indah, bukan untuk membicarakan sesuatu yang di luar sana. Sampai dikatakan Rasulullah itu kalau berada di medan laga, di perperangan, seperti orang yang tidak pernah kenal keindahan dan kemesraan. Akan tetapi, jika Nabi Muhammad sudah masuk rumah istri beliau, begitu sangat indah, mesra, seperti tidak pernah kenal peperangan. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keindahan yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mendidik Siti Aisyah agar kenal keindahan. Indah dan mahal harganya keindahan ini.
Fahami makna ini. Kemesraan ya. Kita melayani suami mulai dari membuatkan air minum, menyiapkan semuanya, itu lebih bagus daripada puluhan rakaat yang kita tegakkan di malam hari. Ibadahmu adalah sederhana. Kalau mau sholat banyak di saat suami lagi tidak ada. Kalau suami ada, Dan Nabi pun demikian, lihat. Bukan kalau ketemu istri ibadah, ngaji sampai istrinya bingung, bang, ya ntar 2 juz lagi ini, ntar no dzikir la ilaha illallah 1000. Nabi SAW datang ke rumah Siti Aisyah. Aisyah, malam ini adalah malammu. Tapi aku ingin iktikaf. Jika engkau izinkan, wahai Aisyah. Allah minta izin kepada istri. Keindahan Nabi SAW. Jadi wanita solehah kalau bersama suami faham makna keindahan. Dan harganya kemesraan tidak bisa dinilai dengan uang. Fahamlah makna kemesraan, keindahan. Itu dulu kalau wanita solehah. Ibadah cukup sholat 5 waktu. Puasa Ramadan saja itu pun dipoto sama haid. Sederhana. Akan tapi lihat pengabdian yang maksimal untuk sang suami. Luar biasa. Itu seperti jihad di jalan Allah. Kemudian mengabdi untuk anak-anaknya sang suami. Masya Allah. Luar biasa. Paling enaknya adalah kerjaan wanita kalau orang paham. Seorang wanita tugasnya adalah menyenangkan sang suami dengan merengkuh, memeluk, dengan lembut putra-putra yang soleh-solehah. Kalau seorang laki-laki lihat setiap hari berurusan dengan mesin, terik matahari, mobil macet, segala macam di jalan sana. Tapi seorang wanita salehah cukup memeluk sang anak, membedaki sang anak, mencium sang anak, dan di rumah menanti kedatangan sang suami. Allah. Dan suami berat. Akan tapi ketahui, kalau sudah sampai di rumah, Nabi Muhammad pun mengajarkan kepada para suami untuk selalu indah di rumah. Jadi kelembutan seorang istri juga ada hubungannya dengan suami. Sebetulnya ini seimbang, nggak boleh begini nih. Harus suami istri datang ini. Kalau kita bicara tentang keindahan nih, wanita solehah nanti harus didampingi oleh seorang suami yang soleh. Nanti ketemu keindahan yang sesungguhnya. Baik, Siti Aisyah ngerti keindahan. Istri wanita mulia ngerti keindahan. Kalau sudah ketemu suami kurangi ibadahmu. Qurannya ditunda dulu. Dandanmu untuk suami. Kalau tadi untuk akhir, satu, awal dan akhir, untuk suami. Jangan mudah putus asa. Kalau sudah punya anak, sudah jarang berdandan. Tapi kalau mau hadir pengantin, Masya Allah, dipakai semuanya. Tapi giliran di rumah pakai daster. Daster tahu? Daster tahun 80. Allah, mana nih kecantikan di rumah? Berdandan. Jadi nanti ada pendidikan khusus sebetulnya. Untuk melayani suami termasuk hal yang sangat pribadi. Mohon maaf. Sangat pribadi. Mungkin Anda tidak pernah paham karena Anda kaum wanita. Tapi saya kaum laki-laki ngerti kebutuhan seorang laki-laki. Nanti akan dibahas. Bagaimana? Kadang seorang wanita itu kalau sudah mohon maaf, libur. Datang bulan, itu libur semuanya. Sholatnya libur. Buatin kopi sama suami nyiapin semua libur. Ketahuilah, bangun malam tetap biasa laksanakan. Kalau Anda punya kebiasaan bangun malam. Kalau biasanya sholat, bangun malamnya menyiapin kopi untuk sang suami. Bangunin suami. Nungguin suami sholat. Allah. Sambil dzikir la ilaha illallah sallu ala Nabi Muhammad salawat. Sarapan tetap. Termasuk mohon maaf yang sangat pribadi dan ini jarang. Ini majelis mulia. Tidak boleh dirubah menjadi masjid jorok, masjid kotor. Kami tidak pernah dalam pengajian kami ada jorok. Cuman kadang ada sesuatu yang harus disampaikan, kadang dilupakan oleh seorang wanita yang katanya solehah, jago ibadah, ahli ngaji. Tapi ternyata urusan sama suaminya, dia tidak punya ilmu. Wahai para wanita solehah, pelayanan kepada suami nomor 1. Dalam keadaan wanita itu haid, ini contoh saja. Tidak boleh seorang suami menggauli istrinya dalam keadaan haid. Hukumnya haram, harus paham. Jalur depan haram dalam keadaan haid. Kalau jalur belakang haram di dalam keadaan haid dan di luar haid. Harus paham itu. Akan tetapi bukan berarti kemesraan itu harus terputus gara-gara datang bulan. Mohon maaf. Ini majelis mulia yang sering dilupakan. Suami kadang-kadang di luar itu Masya Allah pengen menjaga kemaksiatan. Melihat di pinggir jalan sesuatu yang membangkitkan syahwatnya. Ada emosi syahwat itu. Saya akan pulang ke rumah untuk melampiaskan syahwat saya di yang halal dan saya mendapatkan pahala di rumah. Melihat istri, tak tanya istri yang ngaji. Ntar dulu bang 2 juz, naik bintang. Lihat, maka Anda tidak tahu apa yang terjadi di luar. Maka kalau sampai suami di rumah tuh biasakan. Dan ini kan keindahan kemesraan, mohon maaf. Ini mesra indah ini semuanya.
Tapi saya dalam keadaan main head, mohon maaf. Anda dalam keadaan head, tidak boleh seorang suami bermesraan dengan istrinya sampai memasukkan ke tempat tersebut, hukumnya haram dan dosa besar. Akan tapi ketahuilah, jadilah wanita yang cerdas. Tidak harus dengan tempat yang itu, mohon maaf. Ini majelis mulia ya. Ini sudah dewasa semuanya, ibu-ibu semuanya yang kami cintai, bunda kami. Seorang suami yang mohon maaf mengeluarkan atau mencari syahwat, memuaskan syahwat dengan tangannya sendiri adalah haram. Akan tapi jika seorang suami dibantu oleh seorang istri, selesailah kisah itu dan tidak haram. Jadi istri jangan mikir tentang head lalu tidak butuh membiarkan suami terlantar semalam suntuk. Coba yang cerdas, ini ada ilmu fikih tidak pernah dihadirkan. Ini hadirkan, mohon maaf, bercumbu dengan suami sampai seperti apapun. Adapun untuk hal yang satu itu, mohon maaf, ini majelis mulia karena tidak disampaikan. Anda selesaikan dengan apa saja, mohon maaf. Apakah dengan, pokoknya tidak masuk ke tempat itu saja. Awas, kalau masuk adalah haram. Akan tapi jangan sampai suami dibiarkan. Anda dengan bagian tubuh Anda yang bisa untuk memuaskan, puaskan dia. Yang penting tidak masuk jalur depan, jalur belakang. Selesai, mohon maaf. Ini terjemahannya luas. Anda bisa memuaskan dengan apa saja. Tapi kalau Anda biarkan terlantar, kalau seorang suami itu sudah puas, selesai, plong itu pikiran. Tapi kalau tidak, marah tidur. Besok lagi, ketemu lagi, mohon maaf. Sudah begitu, mainnya headnya 14 hari. Coba mohon maaf ini, wanita solehah. Tolong ini fahami makna ini. Sebetulnya juga bagi kaum laki-laki pun demikian. Ada pendidikan bagi kaum laki-laki. Kemesraan ini jangan dianggap sepele itu ya. Kenapa muncul mata jelalatan dan seterusnya? Karena sudah tidak pernah menemukan kesejukan di dalam rumah. Tidak ada sambutan. Kalau Anda sebagai seorang wanita, suami itu senang kalau istrinya itu nyambut. Merasa butuh kepada dia urusan kemesraan. Jangan ogah-ogahan terus sehingga suami berkata, apakah istriku sudah tidak mau dengan saya lagi? Setiap saya pengen lalu bilang, entar dulu bang, sholat 4 rakaat, 8 rakaat, zikirnya 1000 kali. Jadi ibadahmu adalah apa? Mengabdi, menyenangkan pasangan suamimu. Ini salah satu contoh wanita solehah di dalam urusan yang satu ini. Keindahan, subhanallah. Dan sebetulnya tidak mahal. Biasakan dengan itu. Dalam keadaan capek sekalipun. Mungkin Anda seorang yang sakit. Sakit, bahkan kata dokter tidak boleh melakukan hubungan di tempat yang itu. Akan tapi ketahuilah, untuk memuaskan sang suami, dia harus dengan tempat yang itu. Kita harus paham makna ini. Cuman karena wanita ini tidak cerdas, tidak cerdas, hanya mikir maunya sendiri, apalagi kalau sakit. Apalagi men, itu kan kadang-kadang perasaan sudah ini. Sudah nggak peduli dengan suami-suami terlantar. Karena suaminya penakut. Ya diam saja, nggak bisa menjelaskan. Akhirnya mohon maaf, suami mencari kesenangan sendiri dengan tangannya sendiri. Naudzubillah, bisa melakukan perzinahan di luar. Ini kan naudzubillah, membawa penyakit ke dalam rumah kita sendiri. Maka menjadi wanita cerdas. Ini dalam urusan yang seperti ini. Ini mohon maaf ya. Ini barangkali jarang dibahas oleh sebagian para ustadz, akan tapi ini penting. Saya seorang laki-laki dan seterusnya. Seorang laki-laki kadang tidak bisa bertahan untuk menahan syahwatnya 3 hari atau seminggu atau bermacam-macam model manusia. Tapi seorang wanita itu kadang-kadang ngopeni, ngurusi anak itu sudah lupa dengan urusan semacam itu. Apalagi menjelang haid, itu kan ada satu perubahan fisik. Ada yang nggak enak perut ini. Ini sudah nggak ada keinginan untuk melakukan itu. Tapi beda dengan kaum laki-laki. Baik, sekarang menjadi wanita cerdas sudah. Nggak usah mikir solehah itu kayak apa. Bukan ngajari sholat 1000 rakaat semalam, bukan itu. Solehah yang kita maksud adalah ini dulu. Selesaikan ini, urusan ini. Sebab di luar itu merusak. Di luar itu pandangan Masya Allah. Dan beda loh ya. Saya ngukur semuanya laki-laki itu. Di saat syahwat itu belum tersalurkan, itu mata itu kotor. Tapi di saat syahwat itu sudah terselesaikan, itu lebih tenang. Begitulah keadaan. Sehingga cara menjaganya lebih berat di saat syahwat ini belum tersalurkan. Jadi pikiran macam-macam. Masya Allah, kadang di tengah jalan ada orang pakai rok pendek, segala macam dan sebagainya. Dan memang orang yang beriman selalu ghaddul basar, kullu lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Seorang yang beriman tetap menjaga. Dan biasanya orang yang beriman kelihatan yang haram dia tutup mata, yang dilihat adalah istrinya. Dan dahsyat, semakin hari semakin menggugah istrinya. Semakin hari semakin cantik istrinya karena dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini pendidikan dari Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita semakin menjaga itu semakin indah di rumah. Sama kullil mu'minati yaghdudna min absarihim. Wanita pun demikian. Jaga matamu agar tidak jelalatan. Bukan berarti tidak boleh melihat begini. Jangan sampai pandangan kita kepada lawan jenis sudah sampai derajat hayalan. Seorang laki-laki kalau selalu menghayalkan, oh wanita itu, aduh cantiknya, aduh. Lihat sampai akhirnya dia berkata, nasib istriku model kayak begitu.
Karena istrinya kelihatan 24 jam. Sesaat cantik waktu dandan, tapi waktu tidur kadang ngiler, kadang ngorok, kadang macam-macam. Dasar mata jelalatan tersiksa dia lihat. Sehingga ada seorang laki-laki berkata, saya itu dengan istri saya kenapa kok menjadi kurang nafsu? Sam kami berkata, tidak usah pakai jawaban, mohon maaf. Mungkin Anda tidak menjaga mata. Sering nonton film kotor? Iya Bu ya, itulah yang merusak. Jangan dianggap sepele. Ini adalah termasuk pendidikan. Jangan diajak suami ngajak film yang tidak baik. Kelihatannya membangkitkan syahwat sesaat. Padahal diam-diam dia telah membandingkan apa yang dimiliki istrinya dan apa yang dilihat di gambar itu. Lihat. Seorang istri yang mengajak suaminya rekreasi ke pantai, itu sebenarnya istri bodoh. Suruh membanding ke Tumbang, di sana banyak bagus-bagus tuh, milik saya cuman begini. Coba sadar atau tidak? Kelihatannya suaminya cuma lihat begini, nggak ngelihat, tapi ngelamun dia. Iya. Jadilah wanita solehah. Ini loh. Mungkin kita, ibu hanya mikir senang saja. Ibu senang bisa main di pantai dan sebagainya. Tapi istri, suami, pikirannya kemana-mana. Na'udzubillah. Jadi wanita solehah ini ya. Jadikan kesenangan adalah di kamar. Ghudul basar. Suami yang kenal Allah, dia tidak akan melihat. Tahu yang haram, tidak. Dia langsung ingat istrinya. Sehingga pulang, mohon maaf. Makanya kami katakan, seorang suami yang soleh selalu ingin memuaskan dengan yang halal. Sehingga tiba-tiba seorang suami tidak tahu waktu. Itu karena apa? Mungkin di luar melihat sesuatu yang menggoda. Apalagi negeri seperti ini. Negeri seperti ini ada orang pakai astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya akan pulang, akan saya selesaikan. Pulang ke rumah, istrinya lagi sholat. Istri lagi, besok saja bang, besok. Setelah hari ini cerdas semuanya, insya Allah. Amin. Cerdas. Jangan memikir kesenangan diri. Kesenangan diri. Ingat rumusnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Apa kata Siti Khadijah waktu wanita Arab berkata, wahai Khadijah, alangkah senangnya engkau bersuamikan Muhammad. Waktu itu belum jadi Nabi Muhammad. Alangkah senangnya engkau bersuamikan Muhammad. Apa jawab Siti Khadijah? Demi Allah, lihat kalimat sederhana tapi cerdas. Demi Allah, semenjak aku menikah dengan Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Muhammad senang dengan aku. Oh, paham makna ini? Aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Muhammad senang dengan aku. Ya Allah. Dan ini kalau semua suami istri berpegang dengan prinsip ini, indah. Suami pun demikian, sama suami. Ini sepintas saja bagi seorang istri. Wanita solehah dimulai dari rumah tangga, keindahan. Sebab ini bisa menjadi problem. Kalau sudah suami istri tidak indah, tidak mesra, ribut, gimana akan membangun anak yang baik? Mana kesolehan? Anak pun sudah tidak suka dengan bapak, ibu, anak ikut keras, caci maki. Akhirnya sang anak pun tidak betah di rumah, berkawan dengan orang yang tidak benar. Menjadilah anak yang bejat karena apa? Di rumah tidak indah. Maka wanita soleh adalah wanita yang indah di rumah. Idza nadarta ilaiha saratka. Sabda Nabi, kalau dipandang menyenangkan sang suami. Menyenangkan. Dan ini tidak mahal loh ya. Tidak mahal pendidikan dari Nabi, mahal. Tidak usah keliling kita, tidak usah naik kapal pesiar, tidak usah. Cukup kita membuat keindahan di rumah itu. Jadi cari wanita itu yang iseng saja. Sama kita ajari. Hei para suami, jadilah kau suami yang usil. Colak-colek begitu loh. Jalan colek. Itu biar. Ustadz itu kalau sudah ketemu istri, nggak ada ustadz sudah. Hilang ustadznya. Ustadz masih pakai gaya ustadz untuk istrinya. Assalamualaikum wahai istriku. Ustadz. Kayak Nabi itu kalau di medan laga seperti tidak pernah kenal kemesraan. Tapi kalau sudah ketemu istri, seperti tidak pernah kenal peperangan. Saya selalu bertanya kepada suami-suami, menyenangkan istri itu nggak susah. Sampai saya ngomong, coba jujur, ibu-ibu saja. Cuman bapak-bapak nggak datang sayang ini. Kalau seandainya ibu sudah pakai kerudung cantik, sudah benar begitu. Cuman karena suaminya iseng, action, pura-pura, mama, pura-pura betulin kerudung. Enak atau tidak rasanya? Ya Allah, enak bener ya. Padahal cuma pura-pura karena suaminya saja pinter actionnya. Mama, ini kurang pantas, ma. Murah, cuman begitu saja. Ada seni bercinta yang harus diajarkan di rumah tangga. Nabi mengajari seni bercinta. Nabi mengajari seni bercinta. Kalau belajar cinta bukan dari film. Film itu rusak, ngajari selingkuh, ngajari zina, ngajari kurang ajar pada suami, itu film. Tapi Nabi ngajari keindahan. Kalau kita mau belajar
Makanya biasanya begini, hendaknya suami istri datang semuanya. Tapi kalau belajar sama suami bareng-bareng, nggak usah sikut-sikutan. Bang, tuh denger tuh, nggak usah gitu. Sebab kan cocok, nggak usah begitu. Kita sama-sama mau belajar. Saya pengen benah diri, suami berbenah diri. Nabi indah. Coba Nabi SAW sangat indah. Mendidik wanita soleha di rumah. Nabi memulai dengan kesolehan. Suatu ketika Nabi Siti Aisyah ditanya, wahai Aisyah, apa sih yang dilakukan Nabi Muhammad pertama kali kalau masuk kamarmu? Setiap kali masuk kamar, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Siti Aisyah menjawab, Nabi Muhammad kalau masuk kamarku, beliau tidak lupa menggunakan siwak. Satu. Kemudian mencelupkan tangannya di baskom, rambutnya dibasahin. Apa maknanya? Mohon maaf, suami istri kalau di kamar, ya mungkin pelukan, ciuman, dan seterusnya. Nabi dengan bersiwak menampakkan, menunjukkan di depan istri kalau beliau siap dan membersihkan diri. Sebetulnya suami itu begitu. Jangan masuk kamar istri kecuali dia sudah pakai minyak wangi, bersih gigi, dan seterusnya. Itu suami mestinya. Jangan sampai suami masuk ke kamar istri, istri yang ngomong sama suami kerudungnya di sini nggak sadar suami. Bang, gimana mana bang? Subhanallah. Memang ada suami yang cuek, nggak pernah tahu. Sampai ada seorang istri berkata, kami ada konsultasi ibu, keluarga itu. Ada seorang istri, subhanallah, tidak nafsu dengan suaminya. Kenapa? Suaminya tak tahu diri. Kalau lagi ingin, sudah ingin saja. Tidak mau dia mencoba bersih diri, gosok gigi yang bersih, pakai wewangian, tidak ada. Sampai dia tuh, saya tidak mau dicium suami saya. Karena apa? Ya begitu. Tidak pernah menyiapkan diri untuk menyenangkan istri, sama. Ada seorang istri juga begitu, na'udzubillah, cuek, mohon maaf ya. Ada bagian tertentu ibu atau adik-adik putri kami, jangan Anda kalau melayani suami dalam keadaan tidak siap. Minta tolong, bang sebentar saja. Mungkin dengan mengelap bagian lipatan-lipatan agar tidak mengeluarkan aroma yang tidak pantas. Coba biasakan yang baik. Dengan kain, dilap atau apa, atau tisu basah dan sebagainya. Dilap bagian-bagian yang, mohon maaf, ini adalah karena kadang takut mengundang aroma. Sehingga seorang suami hanya melakukan karena butuh saja, bukan sampai menikmati secara sesungguhnya. Sebab ada seorang wanita cuek bebek. Ada wanita itu. Sampai ada seorang suami ngomong begitu. Insyaallah di sini nggak ada. Jadi tolong dibersihkan, mohon maaf, ada lipatan-lipatan ini. Kadang-kadang dalam duduk sebentar ada keringat, ada apa. Di saat akan dicumbu oleh seorang suami, disiapkan ini semuanya. Itulah wanita solehah. Termasuk bagian lipatan-lipatan tersebut dibersihkan. Semuanya, mohon maaf. Ini adalah barangkali pelajaran yang jarang dihadirkan, tapi ini penting. Sering dilupakan seorang wanita. Padahal murah, gampang ini. Seorang suami pun harus ada pendidikan indah. Mesra itu penting, harganya mahal, tidak bisa dinilai dengan uang. Baik itu Nabi Muhammad SAW, siwak. Sampai kami selalu ngomong, hei para suami, kemana-mana bawa sikat gigi deh. Jadi kalau sudah sebelum masuk rumah tuh mampir ke masjid dulu atau gimana, pokoknya saya ketemu istri saya ini. Jangan sampai. Jadi nanti itu kalau sebelum masuk rumah sudah kecium banyak, minyak wangi suamiku dulu. Jangan sampai, keringat suamiku nih mesti. Jadi perlu membiasakan yang baik ini. Indah. Nabi SAW, dan Nabi itu makanya kami sering ngomong, jadi orang tuh yang iseng gitu. Jadi bagaimana pokoknya ada program keanehan saja di rumah itu untuk indah. Suatu ketika Nabi minta air, lihat. Urusan air saja indah loh Nabi. Makanya kalau punya suami kenal Rasulullah dengan benar, akan indah dia, mesra. Rasulullah suatu ketika melihat Siti Aisyah lagi minum. Rasulullah saya minum ini. Akhirnya, ya Aisyah, nawilini ya. Aisyah, aku haus, beri air minum yang lagi kau minum. Separuh diminum Siti Aisyah, baru setelah itu diberikan ke Rasulullah. Diambillah gelas oleh Rasulullah SAW. Setelah gelas diambil oleh Rasulullah, gelas itu diputar oleh Rasulullah. Dicari di mana bibir Siti Aisyah nempel di bibir gelas, ditempelkan di bibirnya Rasulullah SAW. Kata Siti Aisyah, qasdan minhu, dengan sengaja menunjukkan kalau Rasulullah tidak pernah jijik dengan bekasnya Siti Aisyah. Allah. Kalau bahasa sekarang lah, makan sediring di luar, suap-suapan deh, begitu loh. Suap-suapannya waktu jadi pengantin saja. Kalau sudah punya anak 3, bang makan duluan ada bang. Allah, innalillah. Jadi ini adalah diantara fadilah solehah di rumah dulu. Jangan bicara macam-macam tentang ilmuwan yang muluk-muluk, sholawat 2000 kali,
Istighfar 6.000 kali, tapi sama istri suami cemberut. Tidak, ini dari rumah ini. Rumahnya orang yang ahli iman ya. Kalau sudah keindahan ada, mau ngaji bareng mah enteng. Kalau sebuah rumah tangga indah, ibu dengar ceramah disampaikan ke suami mau dengar pasti. Karena rumah tangganya indah. Kalau lagi berantem, ibu ceramah, bang denger nih. Tadi dengar ceramah dari Bu Yadi. Apaan tuh? Jadi keindahan itu membuka hati. Kemesraan. Makanya selama ini dalam perjalanan dakwah, dua hal yang penting untuk dihadirkan: kemesraan dalam rumah tangga, keindahan dalam rumah tangga. Yang kedua, pendidikan anak. Itu cabang daripada keindahan. Pendidikan anak tidak susah benar jika rumah tangga tidak indah. Dan tidak mahal harganya. Murah. Mesra itu adalah murah kalau ngerti. Dan kemesraan yang sesungguhnya yang disambungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadari wahai ibu, pengabdianmu itu bukan sekedar karena cintamu kepada suamimu. Sepele rendah. Cinta karena manusia. Tapi sadari wahai para ibu, pengabdianmu itu akan dinilai oleh Allah. Gak ada istilahnya capek. Kadang sesaat ada loh kita sumpah karena istrinya, suaminya apa? Gak pernah terima kasih mungkin. Tapi kita ingat Allah selalu memberikan karunia kepada kita. Kebaikan yang kau lakukan adalah karena Allah. Maka mudah untuk membangun keindahan. Maka nanti kuncinya di situ. Jadikan rumah tangga karena Allah. Maka senantiasalah dekatkan pasanganmu kepada Allah. Nanti ada pendidikan selanjutnya. Berusahalah untuk menjadikan pasanganmu semakin kenal Allah. Semakin pasanganmu kenal Allah, maka lihat semakin subur cintamu. Sebab cinta itu benih yang ada di hatimu akan disuburkan dengan saling percaya. Dan saling percaya ini karena yang dipercayai semakin dekat kepada Allah. Kalau suaminya semakin bejat, ya tidak percaya lagi. Tapi kalau tahu suaminya Masya Allah sering ngaji, bangun malam, takut kepada Allah, yang ada adalah semakin percaya. Lihat, suburlah makna kecintaan. Dan mudah untuk mengabdi setelah itu. Ini loh wanita solehah. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita membangun rumah tangga, ini penting sekali. Kalau belum ibadah penting wahai ahli iman. Ibunda-ibunda kami, ibadah luar biasa. Kalau suami pergi baru nanti sholat yang banyak dan sebagainya. Sekarang ada di Indonesia, tak tahu di sini. Jadi kalau suami pergi, tak tahu ya, ikut keluar. Kalau lagi keluar dandan. Tapi giliran di rumah asal saja yang bau bawang, bau macam-macam. Giliran tidur, mestinya kalau tidur kan dandan yang cantik. Enggak bu, giliran tidur dikasih tempelan apa masker apa, bedak-bedak macam itu. Luhur segala macam. Suami mah pusing, ya Allah. Ini bagaimana ini? Suami pulang pengen lihat istrinya cantik, tatonya apa? Paham ya apa itu? Apa namanya? Masker? Masker. Tahu ya? Nah, biasanya pakai kapan ibu kalau pakai? Mestinya suami tak ada. Cuman ini pakainya pas malam, suami datang lihat istri begitu. Aduh nasib bener. Cerdas lah pakai ya. Ini salah satu contoh kadang kita tidak mikir. Kalau suami datang lihat. Mungkin kalau suami pergi, 3 jam lagi suamiku datang. Pakai lulur, wangi semuanya. Masya Allah. Kita menggunakan itu semua seperti sholat beribu-ribu rakaat. Allah. Karena apa? Anda dandan untuk sang suami. Ini keindahan. Baik. Nah, untuk memulai dari sini, wanita solehah itu adalah yang ada di rumahnya sendiri. Sehingga dikatakan al-ummu madrasatun. Ibu adalah madrasah. Kalau kita tidak bisa baik, seorang ibu tidak baik di rumah, lihat anak tidak bisa baik. Makna kesolehan adalah bukan sekedar orang banyak sholat. Ada orang yang tertipu. Awas. Inna imra'atan taqumul laila wa tasumun nahar. Disabdakan, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang kerjaannya bangun malam, siang harinya puasa. Hebat atau tidak? Seolah-olah wanita solehah. Inna imra'atan taqumul laila wa tasumun nahar. Ada seorang wanita ya Rasulullah, kerjaannya bangun malam, siang harinya puasa. Tidak pernah putus. Hebat. Ghairu anna laha syai'an tu'ti bihi jiranaha wa fi riwayatin bilisaniha. Cuman ya Rasulullah, dia itu punya lidah, suka ngomong nyelkit, nyakiti tetangga. Apa jawab Rasulullah? La khaira fiha. Gak ada baiknya wanita tersebut. Innaha min ahlin nari. Dia adalah ahli neraka. Allah. Ahli ibadah. Itu nyelkit sama siapa tadi?
Nyelekit sama siapa? Tetangga. Nyelekit sama tetangga saja neraka, apalagi nyelekit sama suami. Itu gede lagi. Ngomong sama suami enaknya, bang cuma dapat segini nih sehari. Ini sudah listrik mahal, kontrakan mahal. Kalau Anda punya suami, mencari uang kok tidak mendapatkan uang, sebelum Anda gundah, beliau sendiri sudah sangat gundah. Allah, aku pulang tidak membawa uang, gimana anakku nanti, gimana istri? Dia sudah pusing itu. Sampai di rumah seharusnya jangan ditambah pusing, abang. Memang Allah tulis seperti itu, abang. Abang tidak usah gundah. Jangan malah sampai di rumah, ada suami gak becus cari duit, nyanyi. Wanita solehah tidak semacam itu. Rezeki sudah dijatah oleh Allah. Nah, ini yang harus kita hadirkan, bagaimana kita membangun makna, memahami makna kesolehan. Tentu sholat 5 waktu sudah pasti, ini bukan, tidak usah dibicarakan lagi sholat 5 waktu kok nggak sholat, ya nggak ada orang beriman sholat 5 waktu mah jelas, puasa Ramadan oke. Akan tapi setelah itu apa? Sampai jika seandainya seorang istri itu cukup sholat 5 waktu saja, puasa Ramadan tak, nggak pakai sholat yang lainnya, nggak pakai puasa yang lainnya, tapi dia benar sama suaminya, Allah, dan benar sama manusia, maka menjadi ahli surga. Jangan tertipu. Wah, ibadahnya banyak, nyelekitnya juga banyak. Dan memang biasanya yang suka nyelekit yang sering hadir pengajian. Ini banyak. Kenapa? Sudah merasa punya ilmu, hadir pengajian. Bapak sih tidak mau ngaji, coba ngaji. Sudah tua mau mati. Mentang-mentang. Ngomong sama tetangga pun begitu, mentang-mentang. Bu, astagfirullahaladzim. Sudah begitu gak mau ngaji. Ini kan nyelekit sebenarnya astagfirullahnya. Itu biarpun ahli ibadah neraka. Maka akhlak yang mulia, kelembutan dengan suami, indah dengan suami. Dan sungguh keindahan-keindahan nanti sebetulnya kalau membangun wanita solehah, itu ada hubungannya dengan membangun seorang suami yang soleh. Membangun suami yang soleh ini tidak bisa dipisahkan. Jangan sampai ada seorang wanita terdolimi di dalam rumah tangga. Kami selalu marah dengan seorang suami yang egois. Ada seorang suami egois dia. Sampai suatu ketika, mohon maaf, seorang suami, istri yang punya anak 5, tapi tidak pernah menemukan kepuasan di dalam hubungan suami istri. Karena suaminya hanya dia suka, kalau lagi suka selesai. Dan Rasulullah marah dengan orang semacam itu. Rasulullah marah jika ada seorang suami mendatangi istrinya seperti binatang, selesai, nggak pernah urusan. Nabi marah. Banyak orang semacam itu. Pengennya istrinya berdandan, tapi dia tidak berdandan. Pengen suami istrinya, sampai dikatakan bahasanya, seperti halnya engkau ingin melihat istrimu tampak cantik, maka ketahuilah istrimu juga menginginkan engkau tampak sedikit pantaslah. Tidak sampai ganteng-ganteng bener deh, ya pantas dia ada bersih, ada. Ini adalah pendidikan yang ada di dalam Islam. Dari situ dulu ya Bu, wanita solehah di rumah, jaga matamu, khianat, naudzubillah. Wanita yang khianat ada neraka dan tidak akan ditolong oleh Allah, akan datang kehancuran. Tapi Allah Maha Pengampun. Mungkin ada di antara siapapun yang hatinya mulai tergoda karena mungkin menemukan suaminya kasar dan seterusnya, sehingga mulai lirak-lirik dengan laki lain. Ketahuilah itu adalah mesumnya hati, dan itu sangat membahayakan, akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, murka di dunia dan murka di akhirat. Sekarang perlu benah diri, ya Allah, aku tobat. Aku khususkan mataku hanya untuk suamiku, anggota tubuhku hanya untuk suamiku, suara lembutku hanya untuk suamiku. Semuanya kita ikrar mulai hari ini. Allah akan berikan kebahagiaan. Yang menciptakan kebahagiaan adalah Allah. Yang memberikan kebahagiaan adalah Allah. Sekarang perlu kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata ada, ya Allah, ya saya sudah berusaha baik, tapi suamiku tetap seperti itu. Ada, dia baik, istri baik, tapi suaminya tetap tidak baik. Ada suaminya kasar, suaminya ini. Cuman ketahuilah bahwa sebaik-baik orang itu adalah terlalu koreksi diri. Pernah ada orang bercerita kepada, punya suami saya sekarang kalau mau ngomong kasar, bahkan kadang sering mau mukul. Ada atau tidak? Ada. Cuman kami tanya dulu waktu pengantin, waktu nikah gimana? Ya enggak sih, cuman akhir-akhir ini. Baik, kalau akhir-akhir ini berarti terjadi perubahan. Bisa saja suami marah itu ya karena dungunya seorang istri itu.
Makanya koreksi dulu, jangan langsung klaim suamiku nggak bener, Mas. Itu kan pun suami, anak, koreksi dulu. Sebab kadang suami keras tuh kadang-kadang apa? Lagi mana ndak keras, suami istri nggak paham-paham bilang, "Ma, tolong mas sepatunya masukin ya nanti biar ndak kena hujan." Lupa. Besok mau ke kantor basah. "Ma, tolong buatin kopi, Ma ya." Ke dapur balik lagi. "Mana kopinya, Ma?" Lupa. Lupa lagi. "Ma, tolong bajunya setrikain ya, Ma. Besok mau ke kantor ini." Gilir mau pakai, lupa. Ngomong kalau nggak bisa akhirnya, "Ma, setrika ya, jangan lupa, setrika, selesai, sekarang." Oh, mulai kasar ngomongnya sudah. Karena apa? Istrinya bebel. Istrinya bebel. Nah ini, maka marahnya seorang suami kadang di situ. Ini kok yang diantemin istri saja. Oh, ibu soleha, nanti kalau ketemu bapak-bapak habis bapak-bapak nanti itu. Ini gilirannya nanti, makanya nanti pengajian bapak-bapak dihabisi bapak-bapak nanti. Kalau tidak bisa menyenangkan suami adalah bukan suami. Sampai kami katakan, kalau sampai seorang suami untuk menundukkan istri harus pakai tempelengan, itu adalah suami paling bodoh. Istri itu lembut, disanjung beres. Biarpun hitam saja dibilang mama sekarang mulai manis, itu sudah seneng. Ya betul ya? Biarpun hitam misalnya dibilang, "Aduh mama sekarang manis, hitam-hitam manis," sudah seneng loh. Oh, yang belum meluluhkan istri itu gampang, wah kayak mau empeleng, wah tak cerai kamu nanti. Apa itu semuanya? Makanya ibu harus bisa ngumpulin bapak-bapak nanti ceramahnya saya sih. Kita tes gitu sih, sampai di rumah ketemu, akhirnya lir-liran dimarah ibu ya tadi nanti saya juga kalau itu oke, kita akan selalu kerja sama yang baik ya. Kita ada perlu kesadaran, namanya keharmonisan rumah tangga. Ini saja mungkin ibu wanita solehah ternyata ada di rumah. Baru setelah itu hadiri terus majelis semacam ini. Nanti ada peningkatan. Ibadah apa sih yang hendaknya kita lakukan? Ibu ibadah jangan berat-berat. Sholat 5 waktu dulu. Baru ditingkatkan dengan sholat sunnah qabliyah ba'diyah. Jangan sunat yang macam-macam dulu. Kita kalau bekerja itu kan yang gede gajinya. Kalau ngambil sesuatu yang paling mahal dulu. Ambil ikan yang gede-gede dulu. Jadi kerjakan sesuatu yang maksimal. Sesuatu yang besar pahalanya. Jadi sholat qabliyah ba'diyah dulu. Sholat duha 2 rakaat. Untung-untung 8 rakaat kalau bisa. Waktu suami gak ada, 2 rakaat. Assalamualaikum. Kalau suami datang ya sudah selesai langsung sholat, tinggal mas. Mohon maaf. Nah ini. Kemudian sholat malam jangan lupa minimal 3 rakaat plus 2 deh. Ini kelas TK. 2 rakaat hajat tahajud. Sholat yang berat-berat itu. Ada pun sholat sampai puluhan ribuan rakaat, ntar dulu. Mending mijitin suami dulu. Pijitin suami nanti. Kadang-kadang kita itu tanpa bimbingan yang benar, sehingga ternyata berat sekali. Seorang suami pun demikian. Tidak boleh sampai nyiksa istrinya. Kalau pulang ke rumah, kami sering marah-marah dengan para bapak ini. Sampai ke kamar istrinya tuh laptop masih di bawah, dibuka. Istrinya sudah gelisah nunggu. Ntar Maya, ntar. Ada yang main game. Pernah kami nunggu di bandara. Subhanallah. Ini betul-betul alat elektronik itu rusak. Kami di bandara 1 jam lebih. Hampir 2 jam karena di delay. Di hadapan kami ada suami istri. 2 jam tidak ada sepatah kata. Kenapa? Semuanya asik dengan ini. Ajib, ini bodoh bener. Nggak ada guyonan. Kalau suami iseng kan cubit, cubit. Oh, ada aja kalau suami iseng. Ini serius tapi sama HP, sama Androidnya itu. Ada BlackBerry ini. Ini 2 jam, 1 jam setengah. Subhanallah. Itu pun di rumah juga begitu nanti. Buat sinetron sendiri ya. Buat film sendiri. Buat aneh-aneh sendiri itu loh. Ayo kita rubah. Itu loh wanita solehah nggak usah macam-macam ya. Ibadah ala kadarnya. Ala kadarnya jangan nyakiti suami. Baru nanti jangan nyakiti tetangga, jangan nyakiti pembantu. Jangan, ini adalah kelanjutannya daripada majelis ini. Ini saja kami ingin buka tanya jawab. Gimana kalau ada solusi? Dan dalam majelis kami selalu kita jaga kehormatan. Kalau ada orang yang punya masalah pribadi, jangan ngomong saya punya masalah dengan suamiku. Jangan ngomong gitu. Ada seseorang gitu saja. Gimana yang tanya kepada saya begini. Karena kadang ada orang hasut. Jadi dia masalah ya dengan suaminya. Syukurin. Nah, hati-hati. Makanya jangan tampakkan problem kita. Makanya bertanyanya. Termasuk problem apapun. Ini saja mungkin kita tutup dulu. Ada tanya jawab. Jam berapa selesai? Setengah jam lagi ya. Setengah jam lagi. Makanya jam kami tadi kami lihat jam sini kok banyak, masih awal nih. Masih 2:30 jam kami itu. Saya baru sadar 3:30. Baik, setengah jam kami dilanjut nanti malam insya Allah ada kajian lagi
Masalah cinta lain, kayak apa cinta? Emang cinta ya? Orang nggak ngerti cinta itu apa sih? Cinta kayak apa sih yang indah? Ya, nanti insya Allah pertemuannya adalah nanti malam. Nah, khusus ibu-ibu kalau punya anak perempuan, anak lagi dibawa nanti agar ngerti bagaimana membangun cinta, bukan cinta yang haram. Insya Allah nanti malam pembahasannya. Baik, sampai di sini saja. Jika ada yang mau ditanyakan, persilakan. Paham atau tidak? Kami tak cakap Melayu. Kami tak cakap Melayu. Paham ya? Insya Allah. Kalau tidak paham, niat saja, niat paham. Nanti insya Allah paham. Baik ya, silakan, silakan. Kami punya beberapa program, diantaranya belajar head praktis. Cuma butuh waktu 30 menit kali 2 plus 30 menit. Tak usah bawa buku, hanya catatan kecil saja. Kita punya buku, tak boleh dibaca. Sebab banyak wanita sekarang belajar head, keluar dari majelis yang ada hanya bingung saja. Dan kami pengalaman waktu kami mengajar di luar dulu, di Yaman kami kan sempat ngajar. Gimana kalau setiap santri yang cerdas pun kadang-kadang masih bingung. Bagaimana yang tidak? Ustadznya pun kalau tidak membuka buku lagi lupa, apalagi muridnya. Maka kami mencoba merumuskan head yang praktis. Nanti setelah ini di luar dari majelis yang mau saja akan disilahkan, yang mau sibuk, supaya kami majelis itu nggak boleh ada yang terganggu. Nanti akan kita cobakan hadirkan ilmu head praktis ringan dengan memahami rumus. Nanti cepat paham ilmu head, dan hukumnya head itu belajar ilmu head wajib, sederhana dan ringan sampai nifas sampai istihadah. Itu kita punya dan ada bukunya. Tapi buku itu dalam program kami dilarang dibaca sebelum belajar. Buku itu hanya untuk ingat saja. Sebab merumusnya sangat gampang. Karena sangat gampang, kalau dikasih buku, kami cerita panjang lebar, ibu baca buku, nggak paham buku, nggak paham saya, kan repot nanti. Baik, ini saja insya Allah. Setelah ini majelis ditutup, sholat asyar. Mungkin nanti atau pertemuan nanti panjang umur insya Allah. Baik, ini saja yang mau ditanyakan, silakan. Ustaz Batur salam. Kalau sekiranya malu nak secara langsung boleh SMS. Kami bangun jamaah kami tidak boleh malu. Teman-teman, ibu bunda kami tidak boleh malu. Tanya bebas. Karena membiasakan untuk tahu nanti. Semua majelis kami ada pertanyaan. Baik. Ada yang tanya? Kalau ada satu nanti pasti ada yang nyontoh ya. Semua majelis kami kita buka pertanyaan karena kami ingin tahu apa sih yang terjadi, permasalahan apapun. Ya, ada mikrofon, ada Ustaz? Ada terus? Ada yang bertanya Ibu? Ada mic? Ada mic? Baik, kami dengar. Silakan. Boleh. Yang penting nyampe kami. Saya dari Jakarta. Masya Allah. Soal, ada kita yang telah divorce. Mungkin cara mengatasi hubungan suami istri. Baik. Anak cucu. Kadang-kadang di dalam keadaan kita kan macam kadang-kadang stres. Baik, insyaallah. Baik, masa menopause. Sebetulnya masa menopause itu tidak selalu seorang wanita itu sudah enggan untuk melakukan hubungan suami istri. Bahkan ada masa menopause itu malah ada semakin bangkat semangat baru. Karena apa? Sudah tidak takut hamil. Kadang-kadang ada masa menopause. Jadi tidak ada hubungannya dengan itu. Baik, jadi
Mungkin ada di masa monopos itu, nah ini biasanya masalah psikologi. Karena merasa monopos, yang disuarakan monopos itu seolah-olah wanita tak berguna lagi, sehingga mempengaruhi dirinya, akhirnya menjadi dingin, sehingga di depan suami dibilang kamu monopos. Oh tidak, monopos, tapi semangat seperti anak perawan kepada suami. Jangan sampai ini menjadi lemah. Karena memang katanya kalau monopos itu kayak perempuan sudah tua begitu, tak lama. Tidak, masa monopos itu bukan selalu seorang wanita tidak bisa melayani sang suami, tidak. Bahkan banyak masa monopos adalah justru semangat itu ada karena apa? Itu tadi dokter psikologi, nggak merasa takut hamil lagi, dan ini terus nggak pada waktu head lagi. Artinya lebih sempurna dalam melayani sang suami. Ini saja. Jadi jangan merasa. Biasanya perasaan. Kalau perasaan merasa kayak aduh, akhirnya minder. Seolah-olah aduh, suamiku masih semangat tapi saya sudah monopos. Itu perasaan sudah jatuh. Tidak. Saya boleh dibilang monopos, tapi semangatku seperti dulu abang waktu saya pengantin baru. Jadi terus action. Dan jangan menampakkan sesuatu yang tidak suka. Kalaupun ini melayani sang suami, mungkin ada, mohon maaf, di saat seorang istri tidak ada semangat, itu kadang-kadang memang agak repot, berat, kemudian ada rasa sakit yang dirasakan. Maka harus berusaha ini. Tidak boleh menyerah. Dan jangan tampakkan kelemahan dalam sisi itu, jangan ditampakkan itu. Karena seorang suami itu tertantang kalau melihat seorang istri itu merasa senang, puas, itu seorang suami juga punya kepuasan tersendiri. Sampai seorang suami itu kadang, biarpun dirinya belum puas, kalau menemukan istrinya puas, dia senang. Jadi ini, jadi jangan menjadi sebab usia monopos itu tidak boleh. Karena monopos ada usia 45 monopos, tiba-tiba 50 monopos, ternyata itu tidak menghalangi bagi orang yang paham makna pengabdian kepada seorang suami. Nggak ada kata itu, kata berhenti mengabdi nggak ada sampai usia tua sekalipun. Baik, nah maka dari itu kita harus banyak apa namanya, kalau bahasa kita itu seni dalam bercinta. Jadi ya mulai dandan, mulai dari mohon maaf lah, mengonsumsi sesuatu yang misalnya fisik kita tetap sehat, karena untuk yang halal bukan sesuatu yang terlarang. Jadi yang paling penting adalah keyakinan. Jangan kita dipengaruhi oleh kalimat yang selama ini kita dengar. Memang monopos, memang kalimat yang paling ditakuti wanita adalah monopos seolah-olah sudah tak berguna lagi. Aduh, suamiku masih semangat, saya sudah monopos. Oh tidak ada hubungannya monopos dengan hubungan seks, tidak ada. Jadi ada psikologi, tidak boleh. Tetap semangat, nanti ada terbangun kemauan, keinginan. Dan jangan tampakkan di depan sang suami kalau Anda sudah ogah-ogahan. Itu menjadikan suami, Masya Allah, ada patah, naik hitam. Nanti nggak bisa sehidup semati nanti. Jadi kalau kita nggak apa-apa, monopos tetap semangat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Suami kurang. Baik, suami kurang atau sebaliknya? Baik. Ngomong. Subhanallah. Jadi betulnya memang harus ada kejujuran dalam hubungan suami istri. Wahai para istri, di saat kamu menemukan kepuasan, jangan ragu untuk menyampaikan kepada sang suami dengan isyarat. Mohon maaf ini, karena seorang suami di saat bisa memuaskan sang istri ada kesenangan tersendiri. Nabi kan yang ngasih tahu, akhir kasih tahu. Jadi mungkin mencubit atau apa itu kan kalau seorang. Jadi sampaikan kalau saya puas. Itu ada kesenangan tersendiri bagi seorang suami. Begitu juga seorang suami di saat puas senang. Sekarang bermasalahnya adalah kadang ini malu, ya? Sehingga suami itu nggak ngerti apakah istri puas atau nggak puas. Jadi dia mikir sendiri. Jadi katakan kalau saya sudah dekat, tolong ditahan dulu. Saya sudah ini. Biasa komunikasi dalam hubungan itu adalah ada komunikasi terus. Nah kalau misalnya seorang suami tiba-tiba puas duluan, seorang istri tidak, barangkali nanti statnya yang perlu dimulai. Seorang suami harus cerdas ini pendidikan. Mungkin dengan mohon maaf ya dicumbu terlebih dahulu sampai Nabi mengatakan, Rasul istilahnya itu, jangan sampai seorang suami itu langsung mendatangi istrinya begitu saja. Sampai seorang istri punya anak 5 tidak pernah menemukan kepuasan karena kebodohan seorang suami. Kalau mungkin ada seorang suami mohon maaf ejakulasi dini cepat ini, maka mukadimahnya yang panjang.
Mohon maaf, tanganmu pun bisa bergerak untuk bisa memberi khotimah kepuasan dan seterusnya. Jangan sampai seorang istri tidak puas. Ini perlu kecerdasan seorang suami. Kalau mungkin, mohon maaf, seorang suami tidak bisa memuaskan dengan alat yang satu itu, maka mungkin dengan kecerdasan tangannya dia bisa memuaskan sang istri. Lihat, bisa. Cuman kadang suami itu bodoh, tidak pernah. Dan memang pelajaran semacam ini jarang dibahas. Sehingga seolah-olah kalau suami sudah puas, selesai. Padahal seorang istri bisa dilanjutkan, mohon maaf, suami melanjutkan dengan kelihan tangannya, atau mungkin dengan apapun, mohon maaf ya. Mohon maaf, di dalam Islam yang diharamkan itu hanya memasukkan ke lubang belakang sama ke lubang depan dalam keadaan head. Kalau seandainya, mohon maaf, ini majelis mulia ya, majelis mulia, jika ada seorang suami ingin memuaskan istrinya dengan mulutnya atau sebaliknya, itu bukan sesuatu yang terlarang. Syaratnya pasangan kita tidak jijik. Kalau seorang istri merasa jijik dengan suami, tidak boleh dipaksa untuk memuaskan suami dengan mulutnya, atau sebaliknya. Dan ada kesenangan sendiri. Ada seorang suami tidak ngerti seni bercinta. Mohon maaf, ini majelis mulia, jarang dibahas. Cuman saya ini seharusnya ke bapak-bapak ini. Ini seharusnya bapak-bapak yang datang ini. Jadi ini. Dan maka apa yang harus dilakukan seorang istri? Komunikasi yang baik. Jadi abang, mungkin kalau saya sudah dekat saja, mohon maaf dimasukkan kalau saya sudah dekat. Jadi ada muqaddimah. Kalau Nabi mudaba'ah, ada pelukan, ciuman, segala macam dilakukan seorang suami yang cerdas. Baru setelah istri dekat, baru nanti dilakukan. Kalau ternyata tetap gagal, lakukan dengan dilanjutkan. Jangan kalau sudah suami puas lalu dibiarkan begitu saja. Kapan bisa ada komunikasi? Dan komunikasi dengan bahasa cinta semua orang tahu. Maka katakan kalau saya sudah dekat, sebentar lagi, aku masih jauh. Jadi suami punya stand. Jadi komunikasi itu bukan hanya sekedar kita manja-manja di taman bunga itu saja, bukan. Ternyata komunikasi itu berjalan dalam menjalani hubungan itu. Dan Nabi Muhammad mengajarkan, Nabi marah kalau ada seorang suami datangi istrinya seperti binatang datangi istri, binatang betinanya. Main langsung saja selesai. Oh tidak. Sampai kadang seorang istri belum siap, tiba-tiba digauli sehingga menemukan rasa sakit. Kemudian setelah itu apa? Sampai seorang istri trauma digauli sang suami. Kenapa? Hanya dikasih mandi saja, tidak dikasih kepuasan. Ya, ada kan dikasih mandinya saja, tapi tidak berkasih kepuasan. Subhanallah. So, mohon maaf, ada suatu ketika ada seorang bercerita kepada kami. Dipikir dia hebat. Buya, gimana kalau saya, mohon maafin majelis mulia, Buya, gimana kalau saya itu minta kepada istri saya itu sehari sampai 5 kali? Saya bilang, saya bertanya, mohon maaf. Dipikir saya akan bangga kalau dia orang kuat atau hebat. Saya tanya, dalam 5 kali itu pernah tidak kamu dengar istrimu puas sekali saja? Tidak, kamu yang bodoh. So, istrimu bisa jenuh sehari suruh mandi 5 kali tidak pernah menemukan kepuasan. Yang puasanya kamu saja. Kamu yang bodoh. Jadi dipikir kuatnya seorang suami adalah di saat dia bisa mengulang-ulang sampai. Bukan, ini ada. Dan itu ada seni. Seninya dalam itu tidak bisa berlatih ya dengan macam-macam, dan termasuk semuanya ngerti, karena semua orang ngerti pasangannya dan berapa detik, berapa ini akan ini semua ngerti. Semuanya sudah paham karena sehari bergaul. Maka komunikasi dalam urusan yang ini khusus ini ada. Dan bukan aib, mohon maaf, ini majelis mulia ya. Ini yang jarang dibahas ya. Cuma kadang-kadang masalah besar dalam urusan semacam ini. Masalah besar. Sehingga sampai seorang wanita berkata begini, gimana Bu ya hukumnya? Kalau saya digauli suami saya membayangkan bintang film ini. Nah ini kan culas. Karena apa? Suami sudah nggak menarik lagi. Atau seorang suami berkata, gimana kalau saya menggauli istri saya bayangin perempuan lain. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Dan kenapa kok suami sudah menjadi tidak menarik lagi? Biasanya, mohon maaf, atau istri nggak menarik lagi, mata tadi. Mohon maaf, jangan ajari suami nonton film kotor. Kelihatannya bisa semangat melakukan hubungan seks di saat melihat film kotor. Tapi sampai suatu ketika sang suami berkata, apa? Kami tidak bisa melakukan hubungan kecuali sudah melihat film dulu. Ada. Karena setiap hubungan melihat film dulu. Sehingga di saat tidak melihat film tidak bangkit syahwatnya. Rusak kan? Rusak psikologinya, rusak. Maka ghaddul basar, semakin menjaga tidak boleh kita nonton itu. Akhirnya semakin ditahan, matanya dijaga, akan muncul bangkit syahwat itu saja. Baik, ini saja. Ada pertanyaan? Mempunyai? Saya mempunyai kantong bag kencing semasa sholat, air kencing masih dalam. Sah tidak sholat saya? Ketahuilah bahwa jika itu sesuatu yang tidak bisa dibuang atau disingkirkan karena proses pengobatan ya, maka bag ya, karena ada kantong kencing yang
Karena sakit ya, maka ketahuilah bahwa sholatlah dalam keadaan ada kantong, ada bagnya itu. Sholat, dan sholatnya adalah sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kita masuk kaidah begini, kaidahnya. Sholatnya sah, jangan dihalih untuk sholat, jangan sampai tidak sholat nggak sah. Salah nih ustadznya. Sholatmu adalah tetap sah dengan apapun yang kau lakukan sebisamu. Cuma semua sholat yang tidak terpenuhi syaratnya karena udzur kayak tadi sah. Cuma wajib diulang kalau sehat nanti. Jadi sholatnya tetap sah dan mendapatkan pahala sempurna. Cuma wajib diulang. Kenapa kok wajib diulang? Karena syaratnya belum sempurna, yaitu tidak boleh bawa najis. Dia bawa najis, tapi sholatnya tetap sah dan mendapatkan pahala sempurna. Dan kalau orang, nah nanti wajib mengkodok setelah sehat. Mau sehat tidak kira-kira dia? Pasti mau sehat. Dan kodoknya semampunya, karena dia karena udzur. Termasuk seperti orang yang sholat, tiba-tiba mohon maaf di sebuah tempat ibu-ibu sholat, bajunya kena najis di negeri yang tidak mungkin berganti baju lagi. Maka sholatlah ibu dalam keadaan wudhu sempurna menghadap kiblat, cuman bajunya masih kena najis, tidak ada penggantinya. Sholat dan sholatnya adalah sah, dapat pahala dari Allah, cuma nanti wajib diulang. Karena apa? Kaidahnya semua sholat yang tidak memenuhi syaratnya dan dilakukan karena ada udzur tadi, sholatnya adalah sah, tapi wajib diulang. Apa saja? Nggak ngadep ke kiblat, nggak punya wudhu, nggak punya tayamum, nggak tahu di mana, di awang-awang, orang tiba-tiba terbang atau apa. Jadi tidak punya wudhu, tidak punya tayamum, tetap sholat. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Cuman semua sholat yang tidak terpenuhi syaratnya nanti wajib diulang. Tapi yang penting apa? Tidak dosa di hadapan Allah. Jangan sakit masih berdosa. Tapi kalau mati setelah itu tidak akan dituntut apapun. Kalau sehat, pilih mana kira-kira? Mati atau sehat? Sehat, ringan sebenarnya, nggak berat. Kok harus ngulang? Mau sehat nggak sih? Mau ditawari sehat kok nggak mau? Kalau nggak mau ngulang gampang, langsung mati. Ya, jadi insya Allah sehat. Ibu yang kena begini insya Allah sehat. Jadi seperti itu. Bolehkah seorang istri membayar, mengqadha sholat suaminya, ibu bapaknya? Ibu bapaknya sudah meninggal. Ibu mengqadha sholat untuk orang yang telah meninggal dunia. Di dalam madhab Imam Syafi'i ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, bukan madhab Syafi'i saja, jumhur ulama 4 madhab. Pendapat yang pertama, tidak diqadha, tidak dibayar fidyah. Pendapat yang pertama, kalau ada orang meninggal dunia punya utang sholat, kita doakan saja semoga Allah mengampuni. Selesai. Pendapat yang kedua, dibayarkan fidyah, dikiaskan dengan puasa, disamakan dengan puasa. Kalau ada orang meninggal dunia punya utang puasa, dibayarkan fidyah 1 hari 6,7 on beras, makanan pokok. Maka pendapat yang kedua adalah mazhab Syafi'i, kalau ada orang meninggal dunia punya utang sholat, boleh dibayarkan fidyah setiap 1 hari sholat 6,7 on. Tinggal dihitung berapa kali sholat. Ini pendapat yang kedua, dikiaskan dengan puasa, dikiaskan dengan puasa. Pendapat yang ketiga di dalam urusan sholat, diqadha'i yang ditanyakan. Boleh diqadha'i oleh ahli warisnya. Ini juga dikiaskan dengan puasa. Pendapat yang kedua, man mata wa ali siyamun falyasum anhu waliyuhu. Hadis sahih. Barang siapa ada orang meninggal dunia kok punya utang puasa, hendaknya diqadha'i oleh ahli warisnya, termasuk istrinya atau anaknya. Ini puasa, maka sholat disamakan dengan puasa. Maka dalam bab sholat ada 3 pendapat. Yang pertama, ibu boleh biarkan begitu saja, nggak apa-apa, nggak dosa. Yang penting doanya jangan putus. Atau ibu pengen, ya karena saya banyak rezeki, bolehlah sambil saya memohonkan ampun kepada Allah, saya bayarkan setiap satu sholat 1 mud atau 6,7 on. Atau mungkin saya nggak punya duit, ngambil pendapat yang ketiga, biar saya qadha'i. Maka ini adalah khilaf, ini harus dihadirkan supaya tidak ribut di masyarakat. Maka kami selalu menghimbau kepada para ustadz dan kiai, kalau masuk kampung tanyakan kebiasaannya saja deh. Kalau kebiasaannya nggak qadha, nggak fidyah, ya bener.
Tapi kebiasaannya fidyah, ya mangga, silahkan. Kalau kebiasaannya dibayarkan fidyah saja, oke. Jadi ada 3 pendapat. Jadi jangan ribut urusan begini di masyarakat ya. Nah, ini masyarakat kadang-kadang urusan begini jadi ribut. Ya ini qadha, fidyah, nggak boleh. Ya. Ini pendapat ulama 3. Termasuk yang terakhir ini yang dikodok oleh ahli warisnya dilakukan sendiri oleh Imam As-Subuki. Ibu sebut namanya di depan para ulama ahli fikih Syafi'i tentu ngerti. Imam As-Subuki radhiyallahu anhu melakukan untuk keluarganya. Wallahu a'lam bissawab. Bapak mertuaku sering saja mau kontrol akun apa ini? Hah? Ini mohon maaf, ini baru belajar bahasa Melayu suami saya. Tidak. Hah? Dan sebagai adakah tidak? Adakah? Coba Ustaz dibacain ya supaya maksudnya apa? Ya, mohon maaf. Bapa mertuaku sering saja mengkontrol aktiviti suami saya. Mau kontrol aktiviti, baik. Dibenarkan naik motor. Tidak? Tak dibenarkan naik motor. Jadi suamiku tak boleh naik motor gitu. Terus. Bapa tak kasih dan sebagainya. Seperti walaupun bapanya tidak tinggal bersama, baik. patut untuk dia dengar cakap bapanya. Baik. Susah untuk suami saya taat kalau begini. Baik, mohon maaf. Ini Bu pendidikan buat semuanya. Wahai para ibu-ibu yang sudah punya menantu, awas, jangan mudah ikut campur urusan keluarga anakmu, karena itu sangat membebani. Begitu sebaliknya, wahai para suami istri, kalau ada masalah jangan gampang cerita ke bapak ibumu. Ini termasuk silsilah dalam mewujudkan keindahan dalam rumah tangga ini. Kadang dikit-dikit cerita ke ibunya. Saya kalau punya masalah dengan istri cerita ke ibu pasti marah dong sama menantunya, ya kan? Jadi begitu ya istrimu? Iya, nah, kan? Akhirnya sama menantu cemberutan nanti. Jadi ini adalah kaidah. Ini termasuk kalau seandainya suami istri punya masalah, jangan buru-buru cerita kepada ibu, karena ibu memandang dengan cinta. Orang tua memandang dengan cinta. Sehingga tidak menyelesaikan masalah, kadang emosinya dulu. Saya nyerahkan kamu bukan untuk dibegitukan ya, kurang ajar. Akhirnya sama menantunya ribut nanti. Kalau sudah menantu ribut, Masya Allah, tidak ribut saya, menantu itu sungkan loh ya. Menantu itu tak ribut sama mertua pun malu ya. Saya itu dengan mertua saya bisa guyon dengan kiai-kiai. Saya bisa guyon dengan para ulama. Tapi kalau sama mertua saya tidak bisa ngomong saya itu. Saya kalau mertua saya diem, tidak tahu kenapa. Begitu ya. Padahal mertua saya tak pernah marah sama saya. Coba kalau mertua saya marah. Tidak enak mertua marah itu. Maka lihat, kalau anda punya masalah, ini pengantin muda, ini masih muda-muda, jangan sedikit-dikit cerita sama abah, sama ibumu sendiri. Aduh, abang saya begini. Tuh, jadi, kurang ajar. Jangan mudah cerita. Sisi lain, wahai para ibu dan para bapak, kalau punya anak sudah nikah, kalaupun ada masalah, jangan langsung ditanggapi. Bilang, nak, selesaikan baik-baik. Kalau harus diselesaikan, datang ke tokoh ustadz ulama yang bisa menyelesaikan. Sebab kalau bapak ibu biasanya mesti pincang, biasanya mihak ke anaknya sendiri, ini kan. Baik, kemudian kayak begini gimana? Sampai suami saya tidak bisa patuh. Nah, ini harus diajari. Wahai para suami, tentu ada alasannya dong. Kalau bapak ibumu tidak mengizinkan, kalau ayahmu tidak mengizinkan anaknya pakai sepeda motor, ya, mungkin karena tujuan kesehatan, karena bapaknya ngerti masa lalunya dulu punya penyakit asma atau apa, mungkin. Jadi jangan gampang prasangka buruk dengan mertua ya. Lah kalau suami nggak bisa patuh, ajari abang, tolong patuh sama abang ibu dong. Jadi istri yang baik itu mengajari suaminya patuh kepada bapak ibunya. Termasuk nanti dalam silsilah wanita solehah itu begini. Ajari pasanganmu untuk berbakti kepada orang tuanya. Jadi saya sebagai seorang suami ngajari istriku, hei istriku, gimana bapak ibumu? Awas ya. Istri ngajari, Bu ya, gimana abah umi? Ini, jadi jangan malah diajari, jangan, awas ya, kalau kamu ke rumah ibumu, awas loh ya. Nah, ini kan suami sakit nih. Suami yang soleh akan selalu berkata pada istrinya, Ma, sudah kirim hadiah belum? Hadiah ke siapa? Ibu. Ibu siapa? Ibu bapakmu. Bukan saja ibu bapak, ipar pun kalau perlu. Ipar ada tahu ya? Sekarang ada.
Sekarang ada seorang istri, kalau kedatangan iparnya, udah mulai cemburu. Bakal habis isi kulkas nanti. Apa itu? Kalau cinta pada suami, tentu cinta sama adik-adik sang suami. Baik, ini wahai para istri yang solehah, kalau memang sang mertua, bapaknya sang suami menginginkan begitu, suruh nuruti. Sebab kan masih ada, nggak pakai motor kan enak, kayaknya didoain biar pakai mobil saja ya, biar pakai kereta ya. Jadi tidak apa-apa, jadi jangan sampai, ini kan bukan sampai mati kan. Sekali tidak sampai mati, kecuali jangan makan, baru nanti mungkin protes kita. Kalau hanya jangan naik motor, baiklah, saya tidak akan naik motor. Niat, kalau beli saya akan beli mobil, gitu kan. Jadi kayak begini jangan dijadikan bahan ya. Ibu yang baik, istri yang solehah, ajari suamimu untuk patuh kepada bapaknya, biar senang bapaknya ya. Adapun masalah mengontrol aktivitas, jangan mudah tersinggung juga. Nanti ada pendidikan. Wahai para menantu, wahai para anak, kalau bapak ibumu sering bertanya tentang keadaanmu, jangan ditanggapi, jangan prasangka buruk, jangan berkata bapak ibuku ikut campur. Ini jadi sudah faidah. Tadi orang tua jangan suka ikut campur, tapi kita di saat bapak saya tanya, jangan langsung bilang ikut campur. Mungkin pengen tahu, nak gimana urusanmu nak? Gaji suamimu berapa sih? Itu belum tentu ikut campur loh ya. Mungkin kalau lihat, ya Allah gaji nanti tak tambah nak, kan bisa gitu kan. Pokoknya jangan suudon sama mertua, jangan suudon sama orang tua. Cuman wahai para orang tua, jangan mudah ikut campur urusan keluarga. Ini termasuk menciptakan keindahan. Anak ribut biasa, soal rumah tangga itu ribut biasa. Ada, pasti ada. Saya ribut sama istri. Rasulullah pernah ribut dengan Siti Aisyah. Ayo. Ribut itu sunnah dalam kehidupan. Nabi maksum tidak pernah bersalah. Tapi Siti Aisyah wanita biasa. Wanita solehah, tapi kan bukan maksum. Ada percekcokan. Pernah tahu cekcok ceritanya, Bu? Ada cemburu, ada. Tidak tahu ada percekcokan. Ini kisah ya. Suatu ketika cekcok. Sampai cekcok ini berat. Sehingga perlu penengah. Sehingga Rasulullah memanggil Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ayahanda Siti Aisyah. Wahai Abu Bakar, aku ribut dengan putrimu. Tuh lihat, kelihatan masih cemberut. Aku ribut dengan putrimu. Tolong kamu jadi penengah antara aku dengan dia. Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, gimana aku akan menjadi penengah? Engkau nabiku, Aisyah adalah putriku. Gak bisa saya ya Rasulullah. Tidak ya Abu Bakar, ini perintah dariku. Perintah. Baik ya Rasulullah, kalau ini perintah. Sayyidina Abu Bakar diam menjadi penengah. Lalu Rasulullah berkata, Aisyah, sudah, ayahmu siap menjadi penengah di antara kita, biar nggak terus ribut. Sekarang siapa yang ngomong dulu? Aku dulu atau kamu dulu? Siti Aisyah menjawab, kamu dulu yang ngomong ya Rasulullah, tapi jangan ngomong kecuali yang benar. Nabi Muhammad digituin. Memang Nabi pernah ngomong salah? Saking marahnya Siti Aisyah. Kamu saja yang ngomong dulu ya Rasulullah, tapi jangan ngomong kecuali yang benar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengar putrinya seperti itu, marah. Dipukul Siti Aisyah. Lari dipukul, dikejar sama Siti Aisyah. Lari dia, berputar di mana? Berputar-putar, akhirnya bersembunyi di bawah dadanya Rasulullah SAW. Setelah itu gak sadar Siti Aisyah, bingung dia. Dongak ngelihat wajahnya Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Ini lagi berantem, ngerangkul saya nih. Maknanya apa? Suami itu dalam keadaan apapun hendaknya tetap dianggap pengayom bagi sang istri. Dan istri kalau punya masalah, jangan sampai dikit-dikit langsung ke tetangga. Jadi tetap suami adalah tempat pelindung. Mestinya begitu. Kadang suami pulang dulu, tetangga tahu semua. Sampai sagam. Suamiku gini. Ya, perempuan murah itu. Kalau ada masalah, tetap suami adalah tetap imamku. Aku tidak boleh cerita kemana-mana. Lihat Siti Aisyah dalam keadaan. Padahal waktu itu kan lagi berantem dengan Rasulullah. Mau dipukul sama ayahnya, minta perlindungan dari Rasulullah. Sama Rasulullah, jangan apa kan. Akhirnya Pak, Siti Aisyah nggak dasar, senyum. Aisyah tersenyum, Sayyidina Rasulullah tersenyum. Abu Bakar bingung, ini katanya berantem tadi. Lah begitulah, jadi dalam keadaan apapun, seorang suami tetap harus bisa ngayomi, adil. Kemudian seorang istri harus menganggap suami adalah seorang imam. Begitu ya. Baik, apalagi pertanyaannya? Masih banyak. 4:16 asyarnya. Ada 10 menit lagi. Untuk memikat suami jika suaminya sering cuek dengan istrinya, sedang istrinya sering mengharapkan belayan dan suaminya. Masya Allah ya. Ini sering yang terjadi. Cuman kadang orang itu punya kebiasaan beda-beda. Ada orang yang kaku nggak bisa mesra belas. Ya, ada suami tidak usah mesra belas. Maka kaidah dalam menciptakan keindahan dalam rumah tangga, termasuk
prinsip yang harus kita hadirkan adalah lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Sudahlah ibu, kalau suamimu cuek, ibu saja jangan cuek sudah. Yang iseng ibu sendiri, nanti ketularan dia. Jangan main balas, cuek, saya cuek, nggak begitu sudah. Suami cuek, sudahlah, cubit ini. Biarin suami diem tak, cubit. Pokoknya yang cuek, jangan. Gimana? Cuek itu ini cuek. Yang ditulis orang ini cuek itu tak peduli, tak perhatian. Ya, nah ini tulisan di sini nih. Cuek. Baik. Ada suami cuek tak peduli ya. Ada suami tak peduli kalau datang. Tak tahu. Nggak pernah kalimat mesra, kalimat indah. Ya nasib lah itu bagiannya masing-masing. Seperti yang hidungnya pesek ya, itu kan jatah dari Allah. Nah, kayak ini. Seperti, jadi itu jatah. Cuman itu bisa dilatih. Jadi ada orang yang suaminya pandai merayu. Ketahuilah bahwa keindahan itu bukan saja hubungan seks saja. Telingamu juga ingin dengar kalimat indah, ya. Matamu juga ingin melihat sesuatu yang indah. Hidungmu juga ingin mencium yang indah. Ini sempurnakan dalam hubungan suami istri itu. Itulah kalimat indah tuh, bro. Nyanjung apa? Sampai kadang suatu ketika seorang istri dan cantik, suami itu diam. Kadang kepolosan, wah kamu tuh kok dandan kayak Nyi Blorong. Jadi kan saking polos ya pengen nyanjung, tapi bahasanya sudah gak enak. Nyi Blorong kan ngeri, tahu Nyi Blorong? Nyi Blorong tuh kayak hantu ular kepala perempuan itu. Jadi maksudnya pengen nyanjung, tapi ya karena gak biasa kalimat indah, ya ngomongnya polos-polosan saja. Ya, kamu kayak topeng ya kan. Cuman kan maka itu perlu seni bercinta. Baik. Kalau suamimu cuek, suamimu tak peduli, kamu saja yang iseng, ketularan nanti. Colek, cubit, kamu di sini. Habis abang diam sini. Kamu tuh dah, itu saja sudah. Sudahlah pokoknya bikin indah aja lah, nggak usah musik. Nanti ketularan sedih karena kebiasaanmu adalah nular. Suami istri saling menular, saling bawa itu. Jangan sampai kalau cuek aja, cuek. Saya suruh merayu dok. Nah ini, jangan nunggu dirayu. Sebab lakukan kewajibanmu. Jangan nunggu dirayu. Rayulah sebanyak-banyaknya. Ngerayu suami adalah indah. Itu pahala dari Allah SWT. Kadang orang nunggu, orang istri adalah gengsi. Naudzubillah. Ada yang haram, yang belum menikah itu merayunya pol-polan. Wah terus merayu dok. Wah sampai nanti kita bulan madu di atas awan. Ngerayu, tapi giliran sudah menikah tak ada rayu. Apa itu? Omong kosong ya. Ngerayu itu indah, subhanallah. Bilang kalimat subhanallah, makasih sayangku. Aduh, sebutkan kelebihan pasangan kita, apapun. Termasuk mohon maaf ya, dalam keadaan apapun, mungkin termasuk hubungan suami istri. Kalau kita menemukan kepuasan, sanjung setelah itu, subhanallah. Abang hari ini beda. Padahal sama dengan yang lainnya. Abang hari ini beda. Bangga dia, sama. Oh istriku luar biasa. Nah, jadi kalimat-kalimat begitu tuh sederhana. Cuma memang seni bercinta tuh harus belajar beginilah. Kalau ngaji, akhirnya sama suami jadi cemberut terus ngajinya. Ini termasuk pengajian ya. Baik, jadi kalau suamimu tidak peduli, tidak perhatian, Anda yang perhatian. Kemudian ada pertanyaan lagi. Adakah bebasahan yang ada di dalam, mohon maaf, bebasahan yang ada di farjinya seorang wanita? Bagaimana hukumnya bebasahan yang ada di farjinya seorang wanita? Namanya rutubatul farj. Wilayah miliknya seorang wanita itu dibagi 3 wilayah. Pertama yang paling depan, tengah, belakang. Mohon maaf ini majelis mulia, ini bab fikih ini. Itu sebenarnya di pungkasan fikih head yang kami ajarkan. Bebasahan yang ada dalam wanita itu bukan darah haid, bukan apapun. Tapi hukumnya najis atau tidak? Bebasahan yang ada di bagian wilayah terdepan, mohon maaf, wilayah terdepan itu ada mata airnya, ada bebasahannya. Kalau dia pakai tisu basah, pakai kain tetap basah, seperti bebasahan mata. Jadi bebasahan yang di depan, yaitu mohon maaf, di tempat yang terbuka saat wanita itu jongkok, atau yang bisa terjangkau oleh perut jemari saat istinja. Mohon maaf, kalau istinja itu makruh kalau pakai ujung jemari, karena masuk ke dalam takut membawa kotoran ke dalam. Sudah diatur oleh Allah kalau beristinja wanita cukup dengan perut jemari.
Sudah cukup. Yang bisa dijangkau oleh perut jemari ini, atau mohon maaf yang terbuka di saat jongkok, itu kalau dilap juga ada basahnya. Itu mutlak suci bebasahan yang keluar dari sini. Baik, yang kedua adalah bebasahan yang, mohon maaf, bebasahan di wilayah berikutnya. Wilayah yang sepanjang yang bisa dijangkau oleh kemaluan seorang suami, mohon maaf. Wilayah ini yang bisa dijangkau oleh kemaluan seorang suami, wilayah ini ada dua pendapat. Ibnu Hajar dan Imam Romli berbeda. Sudahlah, ambil pendapat yang gampang. Ini adalah tetap suci. Ambil pendapat yang enteng. Jadi mohon maaf jika seorang suami memasukkan, kemudian keluar ada basahannya kena sarung, itu tidak. Ini karena apa? Ini keluar dari apa? Balik wilayah yang kedua. Wilayah yang ketiga, di belakang itu semua mutlak najis. Seperti yang depan mutlak suci, yang belakang mutlak najis, yang tengah-tengah. Nah ini. Jadi kita bisa ngira-ngira, nggak usah pakai pasti, nggak usah dilihat di laboratorium. Cukup dikira-kira bebasan. Dari wilayah depan nih ya. Karena apa? Aku tidak merasakan. Berarti di wilayah depan, basah depan. Suci atau tidak? Suci mutlak. Termasuk mohon maaf keputihan. Keputihan adalah jarang yang dari belakang. Keputihan rata-rata dari wilayah tengah ini mungkin karena kotor. Mohon maaf, makanya seorang wanita yang kena was-was kalau beristinja pakai sabun dimasukkan ke dalam, sabun tertinggal di dalamnya malah jadi kotor. Cukup dengan ajaran Nabi, dengan perut jemari, maka jangan sampai ada kotoran masuk ke dalam. Sudah dijaga oleh Allah. Kalau sudah dimasukkan jemari ke dalam, ketinggalan kotoran sabun, akhirnya menjadikan bakteri, akhirnya muncul keputihan. Keputihan yang datang dari tengah ini tidak najis. Jadi kalau ibu kena putihan basah, tidak usah dianggap najis, karena umumnya adalah keluar dari tengah. Baru keluar dari belakang ini biasanya ada tanda-tanda kita punya sakit. Sakit apa itu biasanya muncul dari ini pun jarang. Sebab sekarang banyak orang kena keputihan atau ibu keputihan. Jangannya nggak paham keputihan. Keputihan adalah ada, mohon maaf, sebagian wanita ada basah terus ada putih yang kotor keluar putih itu bebasahan itu ya. Itu adalah keputihan. Jadi keputihan sudah tidak usah dianggap najis karena itu dianggap keluar dari wilayah tengah. Cuma yang keluar dari wilayah tengah itu membatalkan wudhu. Itu dibahas dalam mazhab Imam Syafi'i bab rutubatul farji, bebasahannya farji, seperti itu hukumnya. Baik ya. Jadi tidak usah khawatir Ibu, dianggap saja suci rata-rata dari situ bebasahan itu. Apalagi ya dari wilayah yang depan itu seperti bebasahan mata. Wallahu a'lam bishawab. Waktu tinggal 5 menit lagi. Ini harus belajar ilmu haid itu. Ada pertanyaan tadi tertulis? Insyaallah. Silakan. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ada guna, ada perubahan di rumah, bukan hanya sekedar hadir pengajian. Baik. Pertanyaan, salam. Apabila istrinya rajin dalam ibadah tetapi maaf ya, dicampur adukkan dengan perbuatan maksiat dan juga suka tonton sinetron unsur maksiat, minta penjelasan, syukron. Kalau ada seorang wanita ahli ibadah tapi kadang masih bermaksiat, alhamdulillah masih mau beribadah, tinggal dihimbau kurangi kemaksiatan perlahan demi perlahan. Yang sudah menjadi masalah sudah maksiat jarang ibadah. Jadi berbanggalah masih bisa beribadah, tinggal mengurangi kemaksiatan itu bisa saja menghabiskan pahala. Apalagi ditonton film-film yang enggak itu malah bisa mengotori hati sehingga menjadikan kepada suami kurang semangat, kepada istri kurang semangat, dan kadang yang kita tonton itu ngajari kita melakukan sesuatu yang haram. Pakaian tabarruj apabila di luar rumah tanpa suami atau mahram bersamanya. Mohon maaf. Tabarruj itu adalah pakaian yang mencolok, yang membuat membuat fitnah. Jadi orang tabarruj al-jahiliyati. Kita tidak berbicara tentang menutup aurat. Menutup aurat jelas. Ketahuilah bahwa wanita solehah diantaranya adalah semakin dia punya rasa malu yang tinggi, semakin solehah dia. Hanya satu tok tidak malu sama suami. Tidak boleh malu, sudah ada rasa malu kalau suaminya. Malu sama suami bingung nanti. Jadi selain pada suami, malu ditingkatkan.
Malu ditingkatkan rasa malu. Sehingga secara otomatis wanita solehah tidak senang kalau kecantikannya itu dinikmati oleh orang yang haram. Kalau berjalan disaksikan sama orang, risih dia. Ngapain dia melihat saya? Tapi kalau wanita hatinya kotor, tahu laki-laki ada yang melihatnya malah goyang pinggul. Wanita kotor. Tapi wanita solehah, di saat dia tahu diperhatikan oleh orang lain, laki-laki, dia merasa tidak nyaman. Seperti tradisi wanita solehah yang ada di negeri yang kita belajar dahulu. Wanita itu kalau berjalan begini, ada suara di belakangnya. Kalau tahu itu laki-laki, langsung minggir dia. Tidak pernah rela jika ada laki-laki berjalan di belakangnya. Karena kalau laki-laki berjalan di belakangnya, khawatir menyaksikan lenggak-lenggoknya. Itulah wanita solehah. Sekarang kalau tahu laki-laki di belakangnya, tambah muda. Nah, ini dari hati. Nah, kalau sudah wanita solehah semacam ini, tidak akan muncul namanya tabarruj. Jadi tabarruj itu kenapa? Karena belum punya rasa malu. Tabarruj sehingga banyak orang berdandan untuk orang lain, giliran untuk suaminya dikasih daster robek tahun 84 tadi. Daster lama. Baju masak yang bau bawang. Baju cantiknya hanya untuk keluar. Ini adalah jadi tabarruj. Jadi kemudian tanpa mahram itu perjalanan ini ada, makanya kita bangun pelan-pelan ya. Kita kalau semuanya harus spontan, ini adalah nanti juga dibahas perlahan menanamkan rasa malu di dalam diri seorang wanita. Kalau sudah punya rasa malu, subhanallah, kecantikanmu hanya untuk suamimu. Allah. Siti Aisyah, Siti Fatimah Zahra pernah suatu ketika lihat Sayyidina Ali ditanya, Ali, siapakah wanita yang terbaik itu? Bingung para sahabat ini menjawab, yang banyak sholatnya, yang banyak ininya, banyak itunya. Belum bisa jawab. Keluarlah dari majelis. Kemudian Sayyidina Imam Ali pulang ke rumah. Siti Fatimah Zahra itu kalau kedatangan suami selalu pertanyaannya begini. Apakah ilmu yang kau bawa dari Rasulullah? Bukan berapa dapat duit kamu, bukan itu. Berapa dapat dolar tak? Tapi ditanya, apakah ilmu yang kau dapat dari Rasulullah? Bercerita tentang ilmunya. Istri solehah itu kalau tanya jangan tanya duit dulu. Tanya, bang, dapat ilmu apa nih? Gajinya berapa bang? Naik belum? Nah ini bukan. Jadi apakah ilmu yang kau dapat dari Rasulullah? Akhirnya dijawab, kami dapat ilmu banyak begini. Cuman ada satu pertanyaan. Pertanyaan apa? Rasulullah bertanya, wanita yang paling baik itu seperti apa? Terus apa jawab muka Siti Aisyah? Kata Siti Fatimah, kami belum menjawab. Lalu Siti Fatimah membisiki, wah wajahnya berseri-seri. Aku bakal disanjung oleh Rasulullah. Besok, ayo siapa yang bisa jawab? Sayyidina Ali. Saya Rasulullah. Siapa wanita terbaik? Wanita terbaik adalah yang tidak pernah dilihat laki-laki dan tidak pernah melihat laki-laki. Rasulullah tersenyum. Siapa yang ngajari kamu? Ayo. Bocoran. Siapa yang ngajari kamu? Ya Rasulullah, tidak ada yang mengajariku kecuali wanita termulia adalah putrimu Sayyidat Fatimah Zahra. Maksudnya tidak mau melihat laki-laki dan tidak dilihat laki-laki itu adalah matanya yang jaga. Melihat wajar, bukan sampai melihat bayangin, oh kumisnya, oh hidungnya, oh gantengnya. Bukan itu kalau melihat wajar. Tapi tidak sampai derajat dipikiri. Yang kedua adalah tidak senang jika diperhatikan oleh kaum laki-laki. Merasa ini adalah milik suamiku. Ngapain kamu lihat-lihat? Kamu akan merusak privasi suamiku. Saya punya suami, saya adalah semuanya milik suamiku. Itu adalah di hati seorang yang beriman. Maka ayo belajar kita pelan semacam ini. Secara otomatis nanti tabarruj tidak akan ada. Dandan untuk orang lain tidak ada. Dandan keluar apakah tidak boleh dandan? Wanita itu berdandan untuk 3 orang. Maka para suami harus paham, wanita itu berdandan yang pertama adalah untuk dirinya sendiri. Mana nih? Jaja mula, kan ya bola balik. Wanita berdandan untuk dirinya sendiri. Biarin. Makanya kami selalu mengingatkan, hei para suami, kalau istri milih baju biar pilih sendiri, Jo. Sebab kadang-kadang suami milih kan susah. Tahu-taunya waduh norak kan gitu ya. Biarpun suami nggak boleh begitu. Kalau dibelikan baju norak, baju yang bilang saja, aduh abang baju ini sangat bagus, biarpun jarang dipakai. Jadi, cuman suami hendaknya serahkan, Umi pengennya apa, pilih. Karena beliau istri itu berdandan untuk diri sendiri. Yang kedua berdandan untuk suami. Yang ketiga berdandan untuk kawan. Dia pengen kelihatan cantik di antara sahabat-sahabatnya. Bukan kaum laki-laki, laki tidak masuk di sini, wanita solehah. Jadi ibu boleh berdandan cantik untuk suami, untuk diri,
untuk ketemu sahabat semacam ini ya. Itu saya yang perlu kita tanamkan. Kalau orang paham ini, tabarruj tidak akan ada. Dan otomatis kecantikan ibu hanya untuk siapa? Untuk suami. Sudah dandan yang sepuas-puasnya nanti ya dengan suami. Itu saja. Baik, itu. Adapun masalah bepergian dan sebagainya, Islam indah. Islam mewajibkan bagi suami. Kalau punya istri, lihat, jika pergi jauh, suami wajib nemeni. Enak bener jadi istri itu. Bukan pergi sendiri mah capek. Lihat, beli tiket sendiri, ke toilet, tasnya dibawa ke dalam. Ya kasihan bener tuh. Kalau sama suami kan, bang, tasnya bawain deh bang, kan gitu ya. Masuk ke toilet enak. Mau nyebrang jalan, kata suami, biar aku jadi bemper, ketabrak dulu tak apa. Yang penting kamu selamat. Dan kalau sama suami mah enak. Cuman istri yang rusak kena pengaruh kafir sana, lihat, keluar sendiri katanya hebat. Ya, ibu enak enggak kalau temin sama suami dibonceng? Sini mas, sini ayo. Cuman ada perempuan yang hatinya sudah rusak, ada kayak dikawal terus, kayak dicurigai terus. Oh bukan, kan seenak-enaknya istri itu kalau keluar didampingi oleh sama sang suami. Lihat, pengen minum bang, pengen minum deh, ya dan tunggu sini sayang ya. Suaminya beli, capek keringetan, ngangkat tas ke kereta, ke train itu. Jadi apa? Enak. Jadi suami itu ternyata melindungi. Jadi perginya seorang istri didampingi oleh seorang suami itu untuk memuliakan seorang wanita. Bahkan keluar dekat hendaknya izin. Ada apa dengan izin? Kok repot banget? Justru izin itu menyelamatkan kamu. Kalau terlambat pulangnya kan dijemput, enak. Tapi kalau nggak tahu kemana istriku nih, sampai malam hilang nanti kan. Ya kan, jadi indah semua yang ada dalam Islam. Nanti insya Allah pahami dengan keinsyafan bahwa syariat Nabi Muhammad adalah paling bagusnya syariat. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna ya Allah. Muliakan kami ya Allah. Di diri kami, muliakan di rumah tangga kami. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Ya Allah, jadikan wanita-wanita kami adalah wanita yang solehah, wanita ahli surga yang Kau ridhai, dan jadikan kaum laki-laki, kaum pria kami adalah kaum pria yang bisa memuliakan wanita mereka ya Allah. Ya Allah, muliakan kami dengan wanita-wanita mulia di rumah kami, istri-istri kami, anak-anak kami ya Allah. Muliakan mereka di dunia dan muliakan di akhirat ya Allah. Jauhkan mereka dari sebab kehinaan ya Allah. Ya Allah, tanamkan di hati mereka rasa malu ya Allah. Malu karenamu ya Allah. Malu karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jaga kehormatan mereka, jaga kemuliaan mereka. Dan kami mohon cukupkan mata kami dengan yang halal ya Allah. Istri ya Allah, memandang istri merasa cukup tidak, sehingga kami tidak akan melihat yang lainnya. Para istri, berikan kepada mereka kecukupan dengan memandang yang halal suami mereka, sehingga mereka tidak akan melihat yang lainnya ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari yang haram, jauhkan kami dari zina, dan jauhkan kami dari mukaddimah zina ya Allah. Zina yang busuk, zina yang kotor, zina yang kau hinakan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami, keluarga kami ya Allah, pasangan kami atau siapapun ya Allah, jika ada di antara mereka ya Allah yang pernah terpleset dalam hina dan busuk ya zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka ya Allah, dan tutup aib mereka ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat ya Allah. Jangan kau siksa lagi ya Allah. Ya Allah, dan tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami sehingga kami mudah untuk mengabdi ya Allah, sehingga kami di saat bersanding semakin hari semakin bahagia ya Allah. Jangan kau kurangi cinta kami kepada pasangan kami ya Allah. Mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kepada pasangan kami, dan kami mohon mudahkan segala urusan kami ya Allah. Yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, jaga anak-anak kami semua ya Allah. Keturunan kami jadikan mereka keturunan ahli surga, anak-anak ahli surga ya Allah, yang kelak bisa berbakti kepada kami orang tua mereka, dan jadikan mereka adalah anak-anak ya Allah yang senantiasa menjaga akhlak kemuliaan ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua, berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Dan kami mohon panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon jangan kau
cabut nyawa kami, kecuali sudah Engkau ampuni dosa kami ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami. Engkau maha tahu tentang kami ya Allah. Dosa kami ampuni ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum Engkau ampuni dosa kami. Berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah. Mati dalam keadaan iman ya Allah. Berikan kepada kami husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.